Matius 24 semua. Iya, supaya puas saja. Siap. Om Lamsen bilang Matius 24 ayat 30 31 sama seperti Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Aku tidak kenal kamu orang, beta tidak kenal kamu orang, mohon maaf. Kenapa? Kamu pakai beta pun nama untuk mengusir setan, membuat mujizat, bernubuat. Beta tidak kenal kamu orang. Enyah daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan. Meratap dia. Yesus itu kalau ngomong nggak lepas-lepas Om Lamsen. Dia tuh satu mata rantai kata-katanya. Nabi Allah tuh nggak pernah sembarang ngomong, nggak pernah. Mata rantai terus. Dan kami umat Islam mempermuliakan beliau. Kami tidak pernah menghina beliau. Tidak pernah seperti yang Yesaya bilang tadi. Jadi dengan siapa kamu hendak samakan Allah? Nggak boleh. Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Tidak boleh. Kami ikut Yesaya. Orang Islam namanya Om. Orang Islam itu mengikuti Yesaya. Kenapa saya jadi Om terus ya? Maksudnya biar kasih tahu. Gini. Namanya Sheva Misfot Bene Noah. Sekali lagi Om. Orang Islam lah yang menjalankan. Tidak korek-korek itu Torah. Karena kami menghargai orang-orang Yahudi itu punya. Itu bukan punya kami. Bukan punya goyim. Kami tidak boleh korek-korek Torah. Sebelum kami mengikuti Sheva, Mitzvot, Bene Noah, kami diberikan kelegaan oleh orang-orang berdarah Yahudi untuk juga melihat Torah. Kalau orang-orang Kristen itu bukannya melakukan Sheva, Mitzvot, Bene Noah, dia malah bikin the new rules, the new dogma. Apa itu Trinity? Lalu menempelkan Torah yang suci itu dengan tulisan-tulisan 4 gospel dan berapa lagi itu 27-23 buku-buku lainnya. Orang Yahudi marah. Torah itu suci, main tempel-tempel sembarang tanpa minta izin. Orang Ambon bilang, Ale pakai sapapung motor tuh. Lalu Ale bilang itu motor Ale punya. Ale siapa? Lalu bilang orang Muslim tidak punya hak untuk baca Injil. Kami yang punya hak untuk baca Injil, brother. Kami, kenapa? Kami pelaku Sheva, Mitzvot, Bene Noah. Kami pelakunya. Dan Al-Quran membenarkan Torah, Zabur, Injil, not gospel. Not gospel. Torah, Zabur, Injil. Kami disunat. Oke. Bersemangat. Gimana? Bang Joma atau yang lain dulu? Silakan. Halo, saya sedikit bisa Bang Handi. Silakan. Ya. Begini, itu siapa pembicaranya itu ya? Ustadz Kainama. Beliau adalah mualaf. Ya. Kelihatan dia tidak terlalu mengerti tentang apa yang dia bicarakan. Mungkin saya katakan seperti itu. Karena begini, ketika beliau mengerti bahasa asli Bible itu? Mengerti pun semengerti apa dia sampai dia mengatakan seperti itu. Begini, satu yang saya lihat ketika dia mengatakan surat Paulus kepada Filipi, Yesus tidak mengetahui ini dia belajar dari mana ini. Dia apa yang dia mengerti tentang surat? Karena orang-orang teologi ya, belajar teologi ya, sudah mengerti kerangka dasar, pemikiran, hal-hal seputar teologi, dogmatik. Jadi ini dia bicara tentang apa? Tentang ayat. Saya lihat pengetahuannya tentang teologi Kristen sangat minim. Dan berusaha mencampur baurkan dengan apa yang menjadi topik pembicaraannya atau apa menjadi poin-poinnya. Saya lihat saya sendiri pun tidak mengerti apa yang dia mau rujuk atau apa yang mau dia sampaikan. Baik, kalau nggak mengerti Pak Yusuf, biarkan Banyuma yang lebih memberi. Berarti ilmunya Pak Yusuf belum nyampe. Bukan belum nyampe. Ini saya lihat begini. Oke, karena ini Pak Yusuf. Salah satu contoh ada mengatakan surat Paulus untuk Filipi itu Yesus ngerti dari mana, ditulisnya kapan? Bukan, begini. Betul yang dia katakan ditulis sekitar tahun 49 sampai 50. Tetapi dalam pembelajaran
Tidak ada sangkut pautnya pengertian tentang bahkan Injil ya. Ini dimengerti apa diketahui oleh Yesus itu sama sekali jauh dari kerangka pembelajaran teologi ya. Yang dikatakan Karena Pak apa? Kain Nama itu salah gitu Pak Yusuf ya. Kalau Sangat Yesus nggak salah. ngerti surat Filipi. Sangat salah. Oh, berarti Yesus ngerti surat Filipi itu. Bukan mengerti. Loh, jadi Karena gimana? ini adalah tentang surat-surat ya. Tentang surat Paulus ini. Ini kadang adalah argumentasi atau nasihat-nasihat spiritualitas atau tentang bagaimana dia mau mengutarakan. Menurut Pak Yusuf ini salahnya di mana ketika Pak Kain Nama mengatakan bahwa Yesus nggak ngerti surat Filipi ini? Iya, karena dia salahnya menyebutkan itu, menyebutkan karena Yesus tidak mengenal itu. Memang tidak ada pengertiannya itu di dalam pembelajaran orang Kristen tentang itu. Enggak, jadi menurut Pak Yusuf, Yesus ngerti surat Filipi itu. Bukan ngerti, itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan hal itu. Ya jadi nggak salah yang dia katakan dong. Sangat salah, berarti dia tidak salahnya mengerti pembelajaran teologi. Dia bilang dia seorang teologi. Salahnya itu ketika mengungkapkan tentang hal itu. Itu menandakan bahwa orang tidak mengerti pembelajaran tentang Bible. Apalagi dia mengatakan seperti ini. Ada belakangan lagi tentang Taurat, Zabur, dan Injil. Not gospel. Dia pikir gospel itu apa? Oke, baik Pak Yusuf, nanti Bang Juma yang lebih, karena Bang Juma ada di sana, nanti Bang Juma menerangkan supaya Pak Yusuf bisa lebih mengerti. Silakan Bang Juma. Oke, silakan. Bang Juma masih ada? Ya, silakan. Begini Bang Yusuf. Jadi yang kemudian harus dipahami gini. Bang Yusuf kan ini senantiasa selalu bersentuhan dengan orang-orang Islam ya, terkhusus kepada kami yang ada di sini gitu. Jadi ada kondisi di mana Bang Yusuf ini harus memahami bahwa orang-orang Kristen ketika dia mengkaji tentang apapun itu yang terkait dengan imannya mereka, ya meski yang menjadi acuan kemudian itu adalah teologi, ilmu yang bersifat multidimensi misalnya, atau di mana ilmu teologi yang harus bekerja sama dengan ilmu lainnya yang Anda katakan bahwa beliau salah ya ketika berbicara mengenai teologi. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah sudut pandang. Orang Kristen ketika berbicara mengenai Paulus, itu mereka tidak akan pernah mau digiring kepada pemahaman tentang histori, di mana Yesus bertemu dengan muridnya bernama Paulus, atau bertemu dengan rasulnya bernama Paulus. Kristen tidak mau bersentuhan dengan itu. Kristen tidak mau tahu tentang itu. Sementara orang yang keluar daripada doktrin, dogma yang kemudian mewajibkan mereka tidak boleh berpikir sampai ke sana, ketika dia menarik diri dari hal itu, maka mau tidak mau dia akan memandang semua itu secara keseluruhan dengan kacamata netral gitu. Kalau betul pengakuannya Paulus itu adalah sebagai utusan, ya, sebagai rasul, maka sejatinya orang ini harus berjumpa dengan Yesus. Orang ini harus bertemu dengan Yesus. Lalu kemudian kalau misalnya dikatakan, loh, dia kan diutus menurut pengakuan ini, menurut pengakuan daripada Lukas dalam Kisah Para Rasul 9 misalnya dan seterusnya. Tapi itu lagi yang saya katakan tadi, sudut pandang yang berbeda. Orang yang kemudian melihat, ya, mengamati, mengkaji secara teologi bahwa pandangan dia berdasarkan kacamata netral, dia tidak hanya berkutik di situ saja. Dia akan mengetahui bahwa ada pesan-pesan suci dari Yesus yang kemudian harus dijadikan sebagai acuan untuk mengkaji semua apa yang terangkum di dalam pengajaran Kristen atau ilmu yang mempelajari tentang teologi. Misalnya nih, ketika kita melihat di dalam Matius 24 misalnya, Matius 24 taruhlah kita ambil nomor 24-nya itu. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, ini pernyataan Yesus, ini pesan suci dari Yesus untuk orang-orang yang sesamanya. Artinya, pesan ini, kalau ini adalah kebenaran, maka pengikut-pengikut Yesus akan mengalami hal yang diceritakan oleh Yesus. Nah, apakah murid-murid Yesus itu merasa ada yang mengganggu gitu loh? Apalagi kalau kita masuk ke dalam Lukas 21 ya. Lukas 21
Lukas 20 ya, Lukas 21 misalnya. Kalau kita masuk ke sana, Lukas 21 ayat 8. nah, itu dia. Lalu kemudian diteruskan lagi sampai ke ayat 12-nya. Artinya bahwa, makasih banyak guru. Artinya bahwa apa yang kemudian menjadi poin seorang Ustaz Kainama itu tidak bisa dipersalahkan. Masalahnya sekarang ini adalah Anda tidak akan mungkin mengkritisi iman Anda masih ada di dalamnya. Sudut pandang Anda itu berbeda. Coba kita lihat di dalam nomor 12 di Lukas 21 itu. Apa yang diterangkan di sana? Tetapi sebelum semua itu terjadi, apa sih semua yang belum terjadi itu? Ya itu yang diuraikan tadi di ayat di nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Nah, itu dia. Berarti ada yang kemudian menjadi pesan suci Yesus kepada murid-muridnya yang kelak terjadi menimpa pada muridnya angkatan pertama. Namun kata Yesus, tetapi sebelum kamu ditangkap, sebelum semua itu terjadi, sebelum penyesat itu datang, sebelum ada orang yang mengaku dia utusan aku, kemudian dia bawa-bawa namaku, dia mengajarkan sesuatu dengan memakai namaku. Sebelum itu terjadi, kata Yesus, kalian semua akan ditangkap dan dianiaya. Pertanyaannya, ini kita lihat dari Ustadz Kainama ketika dia keluar dari pembelajaran itu, memandang dengan kacamata luas. Pembuktiannya kemudian adalah, apakah murid-murid Yesus itu ada yang menganiaya? Apakah murid-murid Yesus itu pernah diserahkan ke rumah-rumah ibadat? Mereka dipenjara. Mereka diperhadapkan kepada raja-raja, kepada penguasa, demi atas nama Yesus. Adakah itu pernah terjadi terhadap angkatan pertama? Ada. Siapa pelakunya? Kan itu yang menjadi penggambaran daripada Ustadz Kainama. Siapa pelakunya? Ya siapa lagi? Jangan cari yang lain. Karena yang mengaku sebagai keturunan Benyamin kan nyata, Paulus itu sendiri. Lalu bagaimana nubuatan Yakub terhadap keturunannya Benyamin? Nah, lalu kemudian kalau kita berbicara nih, ini saya sebagai seorang Muslim. Tadi itu sebagai Kainama dalam arti kata dia adalah mantan pelaku. Kemudian dia keluar. Lalu kemudian dia mengkaji sudut pandangnya dia setelah dia keluar dari lingkaran itu. Nah, saya sebagai Muslim melihat. Sebagai Muslim ini melihat, kalau tadi yang kita katakan bahwa ada kemudian sosok yang nantinya mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya Yesus, pengikutnya Yesus. Nah, ini yang kemarin ini yang saya bahas. Kemana keturunan daripada murid-murid Yesus? Kenapa bukan dia yang menjadi pelopor ajaran Katolik, ajaran Kristen, Advent, Protestan, dan seterusnya? Kemana Nikodemus? Kemana anak keturunan daripada Yakobus? Mana cucu daripada Maria Magdalena? Kenapa bukan mereka yang menggaungkan? Kenapa harus Barat? Kenapa harus Vatikan? Kenapa harus Yunani yang menggaungkan ajaran ini? Ajaran Kristen, ajaran Katolik ini. Mana murid-murid Yesus? Ataukah murid-murid Yesus itu menggenapi apa yang menjadi pesan-pesan suci Yesus kepada murid-muridnya? Tetapi sebelum itu terjadi, kalian ditangkap, kalian dianiaya. Apakah murid-murid Yesus ceritanya berakhir di sana, lalu kemudian, ini sebagai Muslim, lalu kemudian muncul penumpang gelap yang dikatakan sebagai murid Yesus? Contoh ini sederhana. Ketika kita melihat dalam Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, agar jangan ke bangsa lain. Poin itu coba disikapi. Kemudian di dalil lain dikatakan bahwa pergilah ke seluruh bangsa, ajarkanlah ke seluruh bumi. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Meski dalil ini perlu dikaji secara kritis. Tapi faktanya kemudian adalah pesan Yesus, jangan kamu ke bangsa lain. Jangan kau ke bangsa lain. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia. Lalu seruannya lagi. Seruannya, Shema Israel. Selalu dia merujuk kepada Israel. Kalaupun kemudian ada pengajaran yang kemudian mengajarkan bahwa mereka ini adalah murid-murid Yesus yang mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus, menuhankan Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, lalu apa inti daripada kewaspadaan yang diminta oleh Yesus? Apakah Yesus itu minta kepada muridnya agar waspada kepada orang-orang yang akan mengajarkan bahwa
Tuhannya Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Yesus itu adalah utusan Tuhan? Ataukah Yesus meminta murid-muridnya waspada agar jangan sampai dia disesatkan murid-muridnya untuk kemudian balik menuhankan dirinya yang tadinya dia mengajarkan Tuhan itu adalah Allah satu-satunya yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah ini yang harus disikapi dengan baik, Bang Yusuf. Jadi Bang Yusuf jangan kemudian mengatakan dia sesat, dia tidak tahu, dia tidak mengerti apa-apa. Karena orang punya sudut pandang itu berbeda gitu loh. Kalau kemudian Anda sedikit lagi. Diminum Anda dulu kopinya. Jadi kalau dikatakan bahwa Kainama tidak mengerti, lalu kemudian Anda ditanya, dari sisi mana dia tidak mengerti? Oh, dia menyambung-jambungkan antara ajaran Paulus dengan Yesus, yang kemudian di mana surah-surah Paulus itu tidak diketahui oleh Yesus. Inilah sebenarnya biang keroknya. Sebenarnya di situ. Memang kalau kita melihat daripada surah-surah Paulus, bagus. Ya bagus, memang baik. Tapi baik, bagus belum tentu benar. Nah, untuk mengkaji daripada kebenarannya, dia relevan enggak daripada ajaran Yesus? Karena Yesus itu adalah wakil Tuhan. Dialah wakil Tuhan di atas muka bumi ini kepada Bani Israel yang mengajarkan firman Tuhan. Bukan Paulus, bukan Markus, bukan Lukas, bukan Matius. Yang menjadi narasumber daripada firman Tuhan itu adalah Yesusnya. Berarti Yesuslah yang harus mengajarkan itu. Nah, kalau Yesus tidak pernah bersentuhan dengan Paulus, kemudian Paulus mengirim surat kemana-mana, pertanyaannya, ini Paulus dapat ilmu dari mana? Kalau dia bukan seorang nabi, dia bukan utusan Tuhan, lalu kemudian dia menuliskan surat begitu banyak yang bertentangan dengan ajaran Yesus, ini dapat dari mana ilmunya? Itu loh Bang Yusuf. Ya, mudah-mudahan Bang Yusuf bisa menerima dengan baik, lalu kemudian jadwalkan kapan mau disunat. Demikian. Oke nih Bang Suma. Saya mengerti ketika mengatakan bahwa dari sudut pandang dia, ya oke saja kalau menurut sudut pandang dia. Tetapi saya mendengar tadi ketika dia seorang teologia, tetapi mempunyai kerangka pikir seperti itu yang saya respon. Kedua, tentang Injil Matius. Saya sering katakan bahwa bahkan di dalam penulisan Injil Matius ada dinamika pergerakan dari inklusifnya di dalam keyahudian menuju ke semua bangsa. Ada dalam dinamika penulisan Injil Matius itu. Kelihatan dari bab-bab awal ketika itu hanya dikhususkan kepada bangsa Israel, tetapi di akhirnya dia akan memberitakan tentang Injil ini ke seluruh bangsa. Dinamika ini kelihatan di dalam Injil Matius. Kedua, banyak poinnya, tetapi yang saya mau tanggapi di sini ketika kita bicara tentang atau mencermati sesuatu, apalagi berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau tentang iman yang bukan dimilikinya lagi karena dia bekas dari kekristenan, setidaknya dia mempunyai basic yang betul. Ketika dia menjelaskan sesuatu yang betul, ya bisa diterima karena seorang pembelajar teologi akan mengerti apa yang dibicarakannya. Itu akan ketahuan dia seorang pembelajar yang betul belajar dan akhirnya keluar dari kekristenan. Tidak masalah dia keluar, tetapi setidaknya dia mampu menggambarkan latar belakang basic pendidikannya sehingga kerangka pikirnya tidak membuat sesuatu yang dipertanyakan atau membuat hal mengatakan seorang teologi, tetapi kerangka dasar yang semudah ini dilewati. Bahkan dianggap dianggap tidak mengerti. Itu yang saya respon. Ya, tentang tentang banyak poin yang Bang Suma sebutkan, ini bisa dibahas, bisa bagaimana Paulus menjadi tokoh yang banyak menuliskan nasihat-nasihat spiritualitas. Ini bisa ada kajiannya tentang tokoh Paulus itu sendiri. Bahkan kalau mengatakan Paulus adalah yang terpenting, bahkan ada yang menyuarakan bahwa Paulus pendiri kekristenan, ini sangat salah ya. Karena ini juga menunjukkan bahwa inilah ajaran yang dipegang di dalam kekristenan. Mata rantai pengajaran iman yang sampai kepada
Apinya para rasul ini yang dijaga di dalam gereja. Tentang bagaimana gereja mempunyai pengaruh di dalam apa? Memandang atau menafsirkan apa yang dituliskan oleh gereja, ya ini menjadi sesuatu hal iman. Ketika Bang Suma mau mengatakan bahwa dari sudut pandang, seharusnya Bang Suma juga bisa mengerti bahwa dari sudut pandang iman Kristen, bukan seperti itu. Kalau kita mampu berpikir bahwa sudut pandang yang dimiliki Kain Nama sudah pasti berbeda dengan kami yang Kristen, yang masih tetap Kristen, sudah pasti Bang Suma juga akan menerima. Kalau begitu balikkan sudut pandang ke Yesus aja deh, biar nggak ada perdebatan. Ya, begini. Gitu kalau aja. begini tentang Daripada menurut Yesus ini dari mana? Mengatakan sudut pandang masing-masing benar, ya kembali ke Yesus saja, sudut pandang Yesus yuk. Ya. Biar cepat. Ya begini. Kalau sudut pandang Yesus dari mana kita tahu? Selain dari gereja. Ya udah. Itu yang Pak Yusuf, silakan komentari tentang sudut pandang Yesus aja. Habis itu Bang Juma tentang sudut pandang bagaimana Yesus, itu aja. Jangan pakai sudut pandang masing-masing. Silakan. Kalau sudut pandang Yesus kita tahu dari mana? Yesus sendiri sudah ini istilahnya tokoh historis 2000 tahun yang lalu. Ya, apa kata Yesus menurut dirinya? Silakan. Apa kata Yesus menurut Yesus dari mana kita tahu? Selain daripada kesaksian. Oke, nggak tahu. Bang Juma tahu. Silakan Bang Juma. Apa kata Yesus menurut Yesus? Bang Juma, monggo. Nah, itulah saya katakan Bang Yusuf. Kalau Anda masih ada dalam lingkaran itu, maka Anda tidak akan mungkin bisa berbicara tentang kebenaran absolut. Nggak mungkin, Bang. Anda akan selalu dihalang-halangi oleh tabir kepalsuan. Kayak lagunya Romai Rama, kan? Nah, kenapa? Karena kapan Anda membuka daripada kerangka berpikir Anda untuk kemudian mengenal esensi daripada kedatangan Yesus itu, Anda akan mengatakan bahwa siapa Yesus menurut Yesus itu diterangkan di dalam Matius 16. Ya, di dalam Matius 16 ayat 16 dan seterusnya. Itu nyata di situ. Siapa Yesus menurut Yesus itu diurai di situ, Bang. Makanya Anda tidak akan pernah mungkin berani mengatakan itu. Kenapa? Kapan Anda mengatakan itu, maka Anda akan menjadi Ustadz Kain Nama kedua. Begini. Kok begini? Saya potong sedikit. Saya kan ini tentang ya begini Bang Suma. Ketika Bang Suma mengutip Matius, sudah pasti kita masuk ke ranah. Ini pandangan gereja. Iya. Oke. Yang saya tanya, Yesus menurut Yesus. Lepaskan semua Injil, lepaskan semua cerita. Di mana kita dapat menyaksikan Yesus menurut Yesus? Iya. Oke. Saya boleh jawab. Paling pokok Bang yang harus menjelaskan Yesus itu sendiri, bukan gereja. Iya, tapi di mana kita bisa mendapat penjelasan Yesus menurut Yesus? Ya udah, Anda diam dulu, Bang Juma dengerin. Nanti kita kalau perlu Yesus kita hadirkan, tapi kan nggak mungkin. Ya bekas-bekasnya Yesus itu loh. Silakan Bang Juma. Baik. Jadi kalau kita ingin kemudian meninggalkan kitab-kitab ya, baik itu kitabnya teman-teman Kristen, kemudian kitab suci Al-Quran. Kalau kitab suci Al-Quran kan jelas ya, sama dengan apa yang diuraikan Yesus tentang dirinya di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Nah sekarang, kalau kita tidak mau menjadikan kitab kita itu sebagai dasar pijakan, maka apa yang menjadi sumber? Apa yang menjadi sumber satu-satunya mengatakan siapa Yesus? Ya, menurut Yesus, kan gitu. Tidak lain dan tidak bukan adalah akal manusia, insting manusia. Anda pun akan mengaku itu, bahwa Yesus dalam hal ini sebagai manusia, tentu dia tidak akan mungkin mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tentu dia akan mengaku dirinya adalah manusia.
Nah, akal kita selaku manusia, mau terlepas dia itu Kristen, mau terlepas dia itu Islam, selama menggunakan akal sehat, maka kita semua akan mengakui Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Bukan pencipta alam semesta, dia manusia. Nah, kalau dia bukan pencipta alam semesta, tapi dia adalah manusia, maka akal ini ya akan mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, dia bukan pencipta. Dia bukan yang disebut dengan sebutan Hasem, dia bukan yang disebut dengan sebutan Allah. Berarti dia manusia. Kita lepaskan kitab suci, yang punya jawaban kemudian itu adalah akal sehat. Oke, begini. Ya, oke, begini. Kalau dari sudut pandang Bang Suma seperti ini, berarti tidak menyentuh pertanyaan Yesus menurut Yesus. Ketika kita harus melepaskan semuanya. Saya sudah katakan tadi bahwa ketika kita mengetahui tentang Yesus, ya dari mana lagi selain daripada gereja. Itu satu yang perlu ditekankan. Tidak, Bang. Tidak, Bang. Bukan begitu, Bang. Oke, begini. Ketika Bang Suma mengatakan akal sehat, di situ kita tahu itu bukan mau membuktikan Yesus menurut Yesus. Berarti akal kita mau membuktikan tentang Yesus, bukan tentang Yesus menurut Yesus. Mudah-mudahan bisa dimengerti fokus pembicaraan itu. Saya paham. Oke, Bang. Jadi gini, yang bisa mengetahui siapa Yesus itu menurut Yesus, tentu akal sehat akan mengatakan Yesus menjelaskan tentang siapa Yesus, kan begitu ya. Nah, kemudian Al-Quran itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, dia adalah manusia, dia adalah putra dari seorang perempuan bernama Maryam, kan gitu. Nah, kitab Anda pun kemudian mengatakan hal yang sama. Lalu kemudian yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ya gereja Anda kan yang mengatakan itu. Terlepas dari gereja Anda, maka yang muncul kemudian adalah pengakuan Yesus berdasarkan hasil investigasi yang ada dalam kitab Anda. Kan itu. Nah, sekarang kira-kira benar mana? Matius yang mengabarkan kalau Yesus itu menceritakan tentang dirinya, atau gereja yang menginginkan orang-orang kemudian menyembah kepada Yesus itu? Kan itu yang harusnya Bang Yusuf pikirkan menggunakan kerangka berpikir yang sehat. Oke, itu satu juga yang perlu saya luruskan. Ketika menyebut tentang Matius, itu sudah dalam ranah gereja. Saya katakan gereja artinya jemaat. Dari awal sampai kini. Oleh karena itu, di luar itu, maksudnya di luar kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh gereja, di mana kita bisa menemukan Yesus menurut Yesus, sudah jelas tidak ada. Dengan apa sekalipun penjelasan, tidak mungkin mau menerangkan tentang Yesus menurut Yesus. Oke, itu satu. Kedua, ketika kita kembali kepada pemahaman tentang Yesus menurut kekristenan dan juga Yesus menurut Islam, ini tergantung kepada sudut pandang masing-masing. Ketika harus diketemukan. Saya bilang dari tadi Yesus menurut Yesus, lu panding sudut pandang masing-masing. Kembali ke topik, siapa Yesus menurut Yesus? Karena memang tidak mungkin ada yang bisa menjawab. Karena tidak ada yang mungkin bisa menjawab. Bahkan. Nah, itu tulisan merah, itu bukan menurut Yesus. Ya, itu di dalam kesaksian para penulis itu. Berarti nggak ada bekasnya Yesus mengajar dong selama hidup di dunia. Ketika saya mengatakan bahwa kecuali menurut kesaksian, Anda menolak dan mengatakan di mana Yesus menurut Yesus. Dan saya kembalikan sekarang. Bang Yuma, ada nggak bekas Yesus mengajar waktu ada di dunia ini, Bang Yuma? Ada nggak bekasnya? Silakan Bang Yuma. Bekasnya banyak kan, tapi tentang itu banyaknya kesaksian itu banyak. Tetapi ketika harus merujuk kepada Yesus menurut Yesus, tanpa harus mempertimbangkan kesaksian dari para biar gantian sama Bang Yuma dulu. Silakan Bang Yuma, ada nggak bekasnya Yesus pernah ada di muka bumi ini, Bang Yuma? Silakan Bang Yuma. Iya. Jadi begini, Bang. Kalau Bang Yusuf mengatakan seperti itu, ya ini sama halnya Bang Yusuf terperangkap dari apa yang kemudian selama ini gereja sembunyikan.
Artinya Anda ingin menerangkan bahwa apa yang tertulis dalam Matius itu semua adalah hasil karya daripada Matius, bukan sabda daripada Yesus. Nah, kalau saya mengurainya itu, Bang, saya hanya mengatakan begini. Di dalam Al-Quran itu diterangkan seperti ini. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, ini selalu menjadi dalil yang dihujat oleh teman-teman penghujat. Ya, bahwa Allah itu ketika dia mengatakan di dalam ayat ini, orang-orang kufur, orang-orang yang ingkar, itu membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas daripada tipu daya. Nah, hari ini kita buktikan itu. Bahwa seperti apapun orang-orang itu menyembunyikan identitas Yesus, maka orang-orang yang menyembunyikan itulah kemudian yang akan memunculkan ya identitas Yesus itu sendiri. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Teman-teman Kristen itu selalu sembunyi. Ketika kita tanya siapa yang membuktikan, siapa yang bisa membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu sendiri, mana buktinya seperti ini dan seperti itu. Begitupun ketika dibalik. Siapa Yesus menurut Yesus? Bang Yusuf kemudian, jangan cari di kitab, karena kitab itu adalah menurut orang menulisnya, bukan menurut Yesus. Lalu kemudian saya larikan kepada akal. Nah, akal pun kemudian Anda mengatakan itu tidak seperti itu karena Yesus itu tidak pernah mengaku seperti itu. Nah, inilah yang terjadi. Bagaimana kemudian kita orang-orang yang ada hidup di zaman sekarang itu bisa mengetahui titik kebenarannya itu seperti apa? Maka saya sebagai seorang muslim ukurannya jelas. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Apa yang disembunyikan oleh orang-orang itu untuk kemudian menjadikan hal itu sebagai bahan tipu daya agar manusia tersesatkan, dengan materi itu juga manusia akan manusia yang punya akal akan mengungkap kebenaran itu. Lalu muncul kemudian yang tinta merah Yesus, yang tinta hitam penulis. Muncul semuanya. Jadi mereka mencoba untuk melakukan sesuatu tipu daya tapi ujung-ujungnya kebongkar semua. Nah, ini yang saya pahami. Kemudian masuk kepada tema. Belum Bang, belum. Masuk kepada apa yang kita bahasakan sekarang. Kalau berbicara mengenai Yesus, kacamata Quran sudah jelas mengatakan dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang rasul. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Siapa yang bisa mengakui bahwa itu adalah Yesus yang berkata? Keyakinan kami umat Islam bahwa Allah itu maha melihat. Allah itu maha mendengar. Dialah yang menyaksikan segala sesuatu sebelum sesuatu itu dicipta sampai sesuatu itu dihilangkan kembali. Dialah yang maha mengetahui. Nah, ketika terjadi perkataan di abad pertama, sosok manusia mengatakan, Innallaha, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka Allah yang kemudian mengutarakan itu di dalam Quran. Berarti apa yang diterangkan oleh Allah, betul. Yesus yang pernah berkata kalau dia itu adalah hamba Allah. Lalu kemudian di kitab Anda, kalau Anda meyakini bahwa kitab Anda itu adalah firman Tuhan, dan kitab Anda itu dituliskan berdasarkan kesaksian yang berdasar terhadap pewahyuan Yesus, maka Anda pun harus mengakui bahwa Yesus itu betul, dia adalah utusan Tuhan. Berarti Yesus menerangkan di dalam Matius 16 nomor 16 ketika dia tanya, Simon, siapakah aku ini? Simon mengatakan, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Berarti ketika Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Berarti Yesus itu adalah Mesias dan juga dia adalah anak Allah atau utusan Allah. Itu loh Bang. Nah ini yang perlu kita sikapi bersama terkait dengan ungkapan daripada Ustadz Kainama tadi. Kalau abang kemudian menelaah penjabaran saya ini dan abang menghilangkan rasa takut untuk saya sunat pakai cangkul, percayalah Anda akan bisa menjadi Ustadz Kainama kedua. Demikian. Begini Bang Suma, bahkan tentang hal ini banyak harus kita bicarakannya tentang ini. Banyak sekali yang istilahnya saya lihat sesuatu yang perlu ditanggapi. Lebih lanjut, ketika kita bicara tentang bagaimana Yesus dipandang dari kesaksian itu, ketika harus mengukur dari Quran, apalagi Al-Quran, kita lihat saja ketika kekristenan sudah memberi sajian ini tetapi tidak dipercaya dan berusaha ini. Karena begini ya, kekristenan terlalu terbuka terhadap penelitian akan apa yang ada pada kitabnya. Saya bisa katakan belum ada selain Kristen, bahkan Yahudi,
yang sebegini terbuka dan jujur melakukan penelitian terhadap Alkitabnya. Jika Bang Suma bermain di sekitar dunia penelitian Alkitab ya, mungkin bisa sedikit-sedikit. Bang Yusuf, mohon maaf Bang Yusuf, boleh saya salah ya, maaf ya supaya nggak melebar kemana-mana, terus waktu juga Bang Juma. Terus rehat gini, misalnya ambil satu ayat, Yohanes 17:3. Itu Yohanes menulis atas pernyataan Yesus atau karangan Yohanes? Ini dulu difokuskan. Ya begini, tentang kesaksian Yohanes tentang ini, begini ya, saya sudah. Nah itu pernyataan Yesus dikutip Yohanes atau Yohanes mengarang? Itu dulu. Bukan, nanti saya jelaskan dengan seperti apa yang Anda minta. Apakah Anda bisa mampu mempertanggungjawabkan sebenarnya apa yang saya maksudkan? Pak Yusuf, ini aja dulu. Yohanes 17:3 itu pernyataan Yesus ditulis Yohanes, apa Yohanes ngarang, itu aja dulu. Oke. Saya kasih tahu Anda ketika Anda mau menanyakan dengan tegas, tetapi harus Anda tahu. Itu ya, oke. Saya katakan itu adalah kesaksian Yohanes. Kesaksian Yohanes dari mulut Yesus. Saya sudah bilang kesaksian Yohanes. Dari? Maksudnya dari apa? Pertanyaan Anda ulang. Maksudnya Yohanes menulis dari mulut Yesus atau Yohanes ngarang? Begini, kesaksian bukan berarti dia mendikte apa yang keluar dari kata mulut Yesus. Tetapi kesaksian di sini berarti bahwa dia menulis tentang bagaimana kesaksian imannya. Tentang berarti Yohanes menulis bukan dari pernyataan Yesus. Yesus tidak mengatakan begini, Yohanes kau harus menulis seperti ini. Tidak seperti itu. Berarti Yohanes 17:3 hampa. Maksudnya? Artinya Yohanes 17:3 karangan Yohanes. Saya katakan ini adalah. Bang Juma, silakan Bang Juma. Ya, jadi memang saya katakan gini Bang, kalau Bang Yusuf itu masih ada di dalam kerangka itu, ibarat kata gini, dalam sebuah rumah tangga itu sudah kelihatan bahwa ayahnya adalah perampok, ibunya adalah tukang gosip, tapi anak ini tidak akan pernah mau menceritakan hal itu keluar, meski dia tahu bahwa itu yang benar, dia akan selalu membela dirinya gitu loh. Nanti setelah dia dipecat dari kartu keluarga, diusir dari rumah, ya mungkin hal itu akan diceritakan. Nah, seperti Bang Yusuf sekarang, bagaimana kemudian kekuatan daripada Bang Yusuf untuk mempertahankan imannya, meski iman itu tidak berkesesuaian dengan akal gitu. Kan gitu. Ya betul, begini kalau analoginya seperti kan betul. Kok kamu betulkan sih? Ya, memang betul, memang itu betul Bang. Itu nggak salah itu. Analoginya seperti itu, tetapi kan tentang Tuhan, masa analoginya Tuhan kok seorang penjahat. Begini, analogi seorang ayah yang baik dan seorang ibu yang lama saya sunat ini Bang Yusuf ini. Sunat pakai bulu. Ini karena bicara tentang analogi ya. Kalau sudah menghadirkan analogi seperti ini kan sudah menjas kekristenan ini adalah ini bukan analogi sirkus, bukan analogi sirkus ini, benar. Bukan kelas Bang Suma. Ya nggak apa-apa Bang, diam sebentar Bang, nggak apa-apa. Ini kan Pak Yusuf ini saudara kita juga di sini. Beliau adalah muridku ini, baru pulang dari Zimbabwe. Jadi dia punya ilmu gitu ya. Silakan Pak Yusuf. Kalau analogi ya Kak, analogi itu kan sudah sedikit mendiskreditkan kekristenan. Masa kekristenan dianggap seperti itu ya? Kalau masuk ke analogi itu ya benar, tetapi kan bukan seperti itu. Kekristenan harus dipandang dengan cara yang benar dong. Oleh karena itu saya tertarik tadi ketika bisa sampai nggak dicas Pak Yusuf, suaranya baru jam 5. Tele nih kalau maju pandang. Iya. Ya udah. Kecil suaranya Pak Yusuf. Bukan, saya pikir Bang Suma masih ada waktu kalau sudah mau pulang ya. Ya bicara aja Bang, bicara aja Bang. Ya, saya lagi asa cangkul ini. Yang menarik, saya lihat kan ada beberapa YouTuber yang sering mengatakan itu, ya terutama tadi yang kita soroti tentang siapa tadi yang pembicara tadi yang diputarkan videonya,
Ustadz Yusuf. Saya. Komentari saya. Bang Juma, aku siapin kepiting buat Pak Yusuf. Jangan potongnya nanti. Gak usah pakai cangkul. Kalau aku siapkan ayam cemani 2 ekor. Ya itu macam-macam sedikit menanggapi ketika kami sebenarnya bangga ada orang yang bisa keluar dari kekristenan dan coba menyuarakan kekristenan, tapi sayang saya belum pernah melihat ketika seorang pembelajar teologi keluar dari Kristen. Dan ada, kalau ada memang biasanya saya suka untuk berdebat. Bila perlu saya pastikan, panggilkan kawan-kawan untuk melihat sejauh mana pengertian atau sejauh mana dia menyerap ilmu teologi yang dipelajari. Lu mau debat pakai iman apa pakai data? Bukan, kalau saya sudah istilahnya panggilkan kawan berarti betul-betul orang yang belajar. Tetapi saya lihat begini asal ya. Di sini nggak belajar lagi, udah pada di wisuda ini di sini. itu masalahnya begini, bukan yang memang sudah wisuda. Setidaknya seorang teologi ada kerangka berpikirnya sehingga pembicaraannya itu kelihatan. Oh, ini memang orang belajar dari sana. Akan kelihatan. Ya, akan kelihatan walaupun apa yang dia coba ungkapkan sekecil apapun kami akan menangkap. Seperti contoh saya katakan ya, seperti Aldo ketika dia mengatakan dia orang. Nggak usah ke Aldo deh, kelebaran gini Pak Yusuf. Waktu ini gini aja. Kan kita kembali ke topik bahwa satu ayat saja supaya fokus siapa Yesus menurut Yesus gitu loh. Tolong Anda jawab, keluarkan dulu doktrin bahwa itu Yohanes 17:3 itu pernyataan Yesus ditulis oleh Yohanes atau karangan Yohanes. Ini aja dulu. Ya. Lihat ini, kalau Anda sudah katakan doktrin, saya bawakan kepada Anda di tentang sabda Allah. Apa yang dimengerti di situ? Di situ jelas dan gereja bahwa ini adalah kesaksian yang di dalam. Oke, baik. Yohanes menyaksikan apa? Menulis Yohanes 17:3. Maksudnya? Ya kan Anda mengatakan kesaksian. Jadi Yohanes saksikan apa sehingga dia menulis Yohanes 17:3? Bagaimana dia ini? Dia ini murid. Di mana dalam kehidupannya, seperti saya ulang dulu ya, semasa hidup ini kerangka umumnya. Contoh Yohanes ya. Kita kasih contoh Yohanes. Semasa hidup dengan Yesus sekalipun, Yohanes masih samar mengenal siapakah Yesus. Oh, dia belum kenal benar. Dia kan murid katanya. Oh, belum kenal. Kita belum mengenal secara betul tentang siapakah Yesus. Jadi Yohanes menulis Yohanes 17:3 cuma ngelantur gitu. Bukan, nanti kesaksian dengar dulu. Iya. Ini muridku ini kok semakin jauh ilmunya ini. Ada peristiwa wafat kebangkitan dan terutama para murid ini mengenal pasti siapakah Yesus, yaitu Oke. Oleh karena itu kesaksian itu ada. Ya. Kesaksian itu di mana? Di Injil itu. Diungkapkan di dalam karya tulisnya. Karena apa? Untuk. Jadi sumber Yohanes menulis sumbernya dari mana? Maksudnya? Yohanes menulis inspirasinya sendiri atau dia dengar dari Yesus? Maksudnya begini, tentang kesaksian ini. Bahwa apa yang dia saksikan? Inilah tentang. Nggak mungkin dong Yohanes menyaksikan pertandingan sepak bola terus dia menulis Yohanes 17:3, nggak mungkin. Kan kamu sudah mengerti, saya katakan sampai ke Pentakosta dia mengerti siapakah Yesus. Oleh karena itu secara baik Yohanes mengutarakannya dari pembukaan. Oke ya. Ketika dia menyangkutkan begini ya tentang sastra Injil, kita harus Iya, sebentar dulu Pak Yusuf. Bang Juma, cangkul udah. Silakan. Pak Yusuf boleh nanya sebentar aja Pak Yusuf. Ya. Bentar Bang Andi, kita supaya nggak ngarah kemana-mana. Menurut Pak Yusuf, kesaksian atau saksi itu apa sih? Saksi ini orang yang melihat secara ini ya, dengan mata, dengan indera, pokoknya dengan kesaksian. Saksi itu ya orang yang melihat kejadian itu. Oke, gini. Saya mungkin agak supaya ini ya, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa. Contoh, Yohanes melihat peristiwa Yesus.
Nah, sekarang pertanyaannya, tadi Bang Handi, dari mana kesaksian ini Yohanes menuliskan? Apakah dari muridnya Yesus atau dari Yesus sendiri? Kalau muridnya, siapakah muridnya itu? Terima kasih Pak Yusuf. Dilanjut Bang Handi. Ya, Yohanes ini muridnya Yesus. Dia melihat, dia menyaksikan hidup bersama. Bukan cuma menyaksikan, tetapi hidup bersama Yesus. Oke, baik, udah ditangkap. Artinya Yohanes menulis dari atas perkataan Yesus. Betul? Begini, itu pun tidak tepat, Bang Handi ya. Tepat. Ini Yohanes dari mana? Siapa ini Yohanes ini? Pusing saya Pak Yusuf. Dari Yesus langsung nggak tepat juga. Iya. Ini bingung ini. Berarti jangan di ini dong. Jangan disambil dicas. Cabut casnya dulu Pak Yusuf. Biar suaranya bagus, linear. Nggak linear suaranya. Pusing saya lihat Pak Yusuf. Ini Yohanes dari mana nulis surat ini gitu loh. Gini ya. Tentang itu pelan-pelan kita lihat bahwa kesaksian yang dituliskan Yohanes ini mau memberi kesaksian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes 17:3 begitu? Di mana Pak Yusuf? Bukan, saya kasih tahu tentang keseluruhan. Yesus itu Tuhan. Enggak apa-apa, biarkan dulu. Nah, abis ini ke Banjuma. Bukan itu seluruh Injil itu, Injil Yohanes ini saya akan kelihatan. Saya ini 7 tahun jadi Kristen Pak Yusuf. Wah, ada Pak Ahmad 7 tahun dari Kristen. Ini siapa? Saya suka kalau dengan siapa nama Samuel. Ini Samuel. Bukan, nanti habis ini sama Pak Ahmad. Pak Ahmad adalah mualaf juga. Oh ya. Bentar ya, habis ini aja. Oke. Kalau mualaf ini bagus sekarang begini. Disimpulkan Pak Yusuf, Yohanes menulis itu dari murid, atau Yohanes menulis dari pernyataan Yesus, atau Yohanes menulis dari apa aktivitas Yesus sehari-hari? Ini dulu diputuskan baru ke Banyuma. Bukan, Yohanes ini adalah murid Yesus. Berarti dia menulis dari ucapan gurunya gitu? Bukan, dia menulis dari ucapan gurunya. Ini terus adalah dari mana kesaksian. Sumbernya? Ya sumbernya pasti Yesus sebagai artinya wahyu. Yang ditulis Yohanes adalah perkataan Yesus. Deal. Bukan artinya begitu. Bukan siapa Yesus itu. Menurut Yesus kita baca tulisan Yohanes kan gitu. Ya itu menurut kesaksian Yohanes. Terus menurut Yesus apa yang ditulis Yohanes? Ya menurut Yesus ya yang hanya kita rekam dapat. Jadi nggak ada kata-kata Yesus di Perjanjian Baru. Jadi nggak ada kata-kata Yesus di Perjanjian Baru. Jelas kesaksian itu tidak ini ya. Ada memang seperti yang Anda katakan, coba tinta merah, tinta hitam. Ini begini, ini ada kalangan peneliti zaman modern ketika berusaha mau memisahkan. Ya udah, ini saya kasih tahu supaya nggak panjang-panjang Pak Yusuf. Ini waktunya. Mending kita kembali ke Banjuma karena cangkulnya udah diasah. Banjuma silakan Banjuma. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi Bang Yusuf bahwa ada kekuatan yang kemudian menyelimuti teman-teman Kristen itu sehingga mereka itu susah untuk kita ajak menggunakan logika sehat untuk kemudian menelaah tentang konsep imannya teman-teman Kristen. Karena memang mau tidak mau, suka ataupun tidak, sadar ataupun tidak sadar, teman-teman Kristen menjadi Kristen itu ya tidak berdasarkan hasil penyelidikan logika dan akal, tapi iman. Nah, nanti setelah iman mereka itu bertentangan dengan akal dan logika, maka muncullah kemudian apa yang disebut dengan akal-akalan, asumsi-asumsian, supaya tetap kemudian eksis iman mereka anggap sebagai sebuah kebenaran karena sudut pandang yang mereka gunakan itu adalah laksana orang yang memandang sebuah kuman melalui Monas menggunakan pipet, sehingga mereka memiliki penjabaran tentang sesuatu tidak kena terhadap objek yang diteliti. Sama seperti ini, kita mencari akar permasalahannya sudah jelas, ya kemudian apa yang kemudian menjadi kerangka berpikir ketika kita temukan ada yang permasalahan seperti ini? Poin-poin apa yang menjadi kemudian solusi untuk mencari apa yang alur pertanyaan inginkan untuk kemudian dijawab? Seperti yang diterangkan oleh Bang Handi. Nah, apa yang Bang Yusuf kemudian paparkan?
nggak nyampe ke sana. Kenapa? Karena Bang Yusuf itu ada di situ, di dalam situ sebagai pelaku gitu loh. Anda tidak mau mengeluarkan yang sebenarnya. Anda selalu meliputi diri Anda dengan sesuatu pernyataan-pernyataan yang tidak berkesesuaian dengan fakta, tidak berkesesuaian dengan kenyataan yang sebenarnya. Ini yang disembunyikan. Tapi ketika Bang Yusuf berani keluar dari situ, maka cangkul saya ikut berbicara. Bang Yusuf sudah bisa menjadi seorang ustadz. Itu poinnya di situ, Bang Yusuf. Itu poinnya. Jadi mau seperti apapun kita hari ini, ngotot-ngototan seperti apapun hari ini, Bang Yusuf akan tetap dengan kerangka berpikir Bang Yusuf bahwa saya harus bertahan, ini iman saya. Mau seperti apapun modelnya harus saya pertahankan. Meskipun tidak benar dengan akal logika, yang penting bunyi gitu kan. Penting bunyi. Bunyi saja. Gitu. Masa saya hanya asal bunyi. Begini, tentang hal kebenaran. Hal kebenaran yang kita tahu bahwa ketika saya harus tahu di dalam kekristenan tidak ada kebenaran, sudah pasti ditinggalkan. Karena ada kebenaranlah saya tetap di situ. Saya tahu kebenaran itu, makanya saya tetap di situ. Kebenarannya apa? Kebenarannya yaitu Yesus adalah Tuhan. Nah, wah, mantap kan? Ini yang ku bilang. Ini yang menyebabkan Timothy tidak mau angkat bicara. Karena kapan Timothy angkat bicara, kepalanya akan pecah lulu lantak buat. Karena konsep ini Tuhan itu adalah Yesus itu adalah Tuhan itu. Nah, di sini rusaknya gitu loh. Karena dasar iman kekristenan yaitu itu. Karena apa? Kita lihat, telusuri. Bahkan dari penelitian itu tidak melibatkan hanya ahli Kristen saja ya. Ini terbuka untuk semua. Terbuka untuk bahkan seorang ateis. Seperti siapa itu? Ini terbuka. Keempat Injil memberi kesaksian tentang itu. Kalau tidak memberi kesaksian tentang Yesus adalah Tuhan, jelas Injil ini tidak ada. Menurut Pak Yusuf itu Anda memandang Yesus dari segi apa sehingga dia Tuhan? Begini ya, karena ada sedikit pembelajarannya. Karena dulu semasa masih SMA mungkin saya pun tidak mengerti terlalu jauh tentang ini. Tetapi ketika menyentuh pembelajaran ini, waktu Pak Yusuf semakin SMA, mengerti. Doktrin Pak Yusuf belum cukup. Sekarang doktrinnya udah cukup ini harinya. Begini jadinya. Bukan begini. Ya, maksudnya begini. Ketika kita mempelajari ini tentang ini adalah kesaksian. Walaupun masih banyak yang mengatakan bahwa firman Allah itu ya plak seperti itu dituliskan diinspirasi, tidak. Ini adalah kesaksian. Bahkan dalam kesaksian ini dilihat sebagai jenis sastra. Bagaimana Yohanes dengan baik mau mengutarakan tentang siapakah itu Yesus. Saya kasih nilai-nilai penting di dalam Injil Yohanes. Satu, pembukaannya. Kedua, tentang ego emi. Ketiga, tentang apa yang mau menjadi puncaknya. Biasa di puncaknya pemberitahuan itu tentang apa ya? Tentang tanda-tanda itu. Tentang ini kemuliaannya. Gini Pak Yusuf, kepanjangan. Sebenarnya disimpulkan saja. Ini Yohanes nulis sumbernya apa sih? Saya gini contoh nih ya. Saya menulis buku. Semua tulisan saya itu saya tulis. Sumbernya dari ini, sumbernya dari ini, jelas. Nah sekarang ini Yohanes nulis, sumbernya dari mana dia nulis gitu loh. Ya, begini, ini kesaksian iman Yohanes tentang siapakah itu Yesus. Kesaksian iman, maksudnya gimana tuh? Karena dia pernah hidup dengan Yesus. Berarti dia wawancara ke Yesus, atau dia dengar Yesus? Dia hidup bersama Yesus. Oh berarti pernyataan Yesus ditulis Yohanes? Bukan seperti itu, tetapi lebih luas dari itu. Tetapi lebih pada pengertian begini. Oke, saya kasih dua pilihan. Artinya sebagian pernyataan Yesus ditulis Yohanes, sebagian daripada diskresi Yohanes sendiri nulis, gitu. Semuanya adalah bagaimana Yohanes memberi kesaksian ini, bukan memisahkan tentang ini. Tulisan nanti Yesus kalau Yohanes jadi saksi, artinya Yohanes adalah pelaku sejarah, memberi betul? Kesaksian. Apa itu? Memberi kesaksian, sumber kesaksiannya dari mana? Iya, dia hidup bersama Yesus. Oke, artinya
Artinya Yohanes menulis dari ucapan Yesus. Ya, bukan cuma ucapan, tetapi dari kehidupan bersama Yesus. Sebagian kehidupannya ditulis mulai dari kecil sampai dia ngajar. Bukan. Begini. Termasuk Yohanes 17:3 itu dari mana sumbernya tuh? 17:3 ya karena dia mendengar ya mungkin dari pengajaran Yesus. Ya karena saya bukan Yohanes. Kalau saya Yohanes saya pasti. Tetapi saya bukan Yohanes penulis Injil. Silakan Cangkul di mana Banyuma Cangkul? Mana? Jadi begini Bang Yusuf, daripada kita mutar-mutar kayak doleng-doleng gitu ya. Jadi begini aja deh. Menurut pandangan Bang Yusuf, ya kalau kami kan Islam ini kan sudah paku mati ya berdasarkan Quran. Jadi kalau misalnya teman-teman Kristen itu bertanya siapa Yesus menurut Islam, itu kami sudah tidak lagi mutar-mutar. Ya, merujuk ke sana, oke. Ya, nah sekarang coba kita lihat deh, kita keluar dari semua materi yang kita sajikan sore hari ini ya. Nah, Yesus itu datang ke Bani Israel. Yesus loh, ya Yesus datang ke Bani Israel memperlihatkan berbagai macam mukjizat. Nah, lalu kemudian oleh teman-teman Kristen, mukjizat yang perlihatkan oleh Yesus itu adalah merupakan sisi keilahian Yesus menurut Kristen, kan gitu ya? Tidak. Siapa yang bilang ini? Yesus itu kan ditengarai 100% manusia, 100% Tuhan. Tetapi mukjizat yang diberitakan di dalam kesaksian itu mau menerangkan tanda di sebalik itu. Siapa yang mengatakan bahwa ini sisi keilahiannya? Tidak. Oke, baik. Nah itu nanti PR Bang Yusuf itu dengan Timothy, karena Timothy ini paling sakti ini dia. Nah begini, semua kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Yesus kepada Bani Israel, itu Yesus perlihatkan kepada Bani Israel untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Menurut kerangka berpikir Bang Yusuf, silakan. Nah begini, ya menurut apa yang saya ketahui bahwa bagaimana penulis coba mengungkapkan tentang bagaimana tanda, tetapi yang kita fokus ke Yohanes ya, bagaimana dia mengungkapkan tanda mukjizat atau seluruh. Semua tanda-tanda yang Yesus berikan kepada Bani Israel, apakah itu supaya Bani Israel percaya kalau Yesus ini utusan Tuhan, atau supaya Bani Israel ini percaya bahwa Yesus itulah Tuhan, Hasem? Begini, kalau menurut tanda-tanda banyak tidak ya, menurut kesaksian Injil bahkan orang Farisi ketika bertanya kepada Yesus, tanda apakah yang kau berikan? Dia cuma mengatakan satu tanda saja. Siapa yang mengatakan bahwa mukjizat itu adalah tanda-tanda dari itu? Tidak. Mukjizat seperti ini, ketika penulis Injil mau mengungkapkan itu, biasanya dia mau menyisipkan suatu makna yang mau disampaikan. Itu artinya. Bukan mau melihat tentang itu. Contoh, kebangkitan. Bang, suara saya masih kedengaran. Oke. Ya. Jadi itu yang Anda paparkan itu sudah menjadi pertanyaannya. Apakah semua tanda yang diperlihatkan oleh Yesus itu sebagai bukti bahwa dirinya itulah Tuhan pencipta alam semesta, atau sebagai bukti bahwa dia utusan Tuhan pencipta alam semesta? Poinnya di situ saja dulu. Poinnya oke, mengerti. Ya. Nah, sekarang begini, dari tanda itulah menunjukkan bahwa dia Tuhan. Salah satu contoh, kebangkitan Lazarus. Bukan berarti tentang tokoh Lazarus yang dipentingkan, tetapi tidak tentang hal kebangkitan. Salah satu contoh tentang mujizat roti hidup. Ya, nah sekarang roti, siapakah roti hidup itu? Ya, Bang Yusuf. Artinya poinnya kita sudah dapat dari jawaban Bang Yusuf yang begitu lugas, begitu terinci, begitu sistematis, begitu seksi, kan? Nah, kemudian ketika pertanyaan itu diulang kembali. bahwa ketika Yesus datang kepada Bani Israel memperlihatkan segala macam mujizat kepada Bani Israel, ternyata menurut Bang Yusuf mujizat-mujizat yang luar biasa inilah bukti ketuhanan Yesus. Artinya gini, Yesus datang memperlihatkan itu agar Bani Israel percaya bahwa dia itu adalah Tuhan. Kan begitu ya? Iya kan Bang? Apa itu? Enggak seperti itu. Lah tadi begini, katakan begitu. Saya katakan begini. Begini mungkin dia mengerti seperti membangkitkan contoh misalnya. Bukan Lazarusnya,
tetapi posisi membangkitkannya itu bukti bahwa Yesus itulah Tuhan. Bukan, kan gitu. Kebangkitan. Nah, itu dia. Karena di dalam cerita itu akan ditekankan tentang akulah kebangkitan, kata Yesus. Siapa yang bisa mengatakan itu selain Tuhan? Nah, oke. Ini poin yang harus saya betul-betul garis bawahi. Siapa yang bisa mengatakan itu kalau bukan Tuhan? Kan gitu ya, Bang ya? Oke. Hanya Tuhan yang bisa mengatakan itu, betul kan? Nah, kalau misalnya ada manusia diutus oleh Tuhan untuk mengatakan itu, boleh nggak? Maksudnya? Lah, kan Anda mengatakan hanya Tuhan yang boleh mengatakan itu. Nah, kalau ada manusia yang diutus oleh Tuhan untuk mengatakan kalimat itu, boleh nggak? Ya, ini kita pakai kalau. Ini Yesus betul-betul mengatakan akulah kebangkitan. Iya, betul. Memang Yesus itu mengatakan itu. Tapi sekarang pertanyaan saya, kalau ada orang yang diberi wewenang oleh Tuhan untuk mengatakan kalimat itu, apakah boleh atau tidak? Iya, kalau kita kalau Tuhan mengeluarkan kan itu sudah ada tuh. Kalau ada manusia yang diutus oleh Allah untuk mengatakan kalimat Allah, ucapan Allah, firman Allah, apakah bisa manusia mengatakan itu? Iya, karena sudah istilahnya. Oke. Dia mengatakan itu karena dia diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan itu, kan? Maksudnya ketika Yesus mengatakan itu karena Tuhannya sendiri. Jangan ke Yesus dulu. Kalau ada orang yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kalimat itu kepada manusia, boleh kan? Boleh. Nah, apakah manusia itu kemudian berubah status menjadi Tuhan itu sendiri? Saya aja Juma, Timothy, saya aja dengan Anda Juma, ayo. Begini. Saya kira Yusuf sama Timothy ini seperti Martin. Ayo Juma, kita dekati ayo Juma. Begini tentang Timothy. Oh, baik. Silakan. Berarti saya di cancel ini. Iya. Bang Yusuf, biar saya yakin Sang Timothy ini tadi sudah mendengarkan. Sekarang Timothy coba stop Juma, kita debat di awal. Coba kamu bantu Bang Yusuf untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Stop Juma. Ayo kita debat. Oke. Kamu bisa diatur nggak pakai moderator? Pakai moderator, silakan. Bisa nggak diatur pakai moderator? Silakan. Jangan banyak ngomong. Saya tantang Juma di mulut. Baik. Anda bertanya satu. Iya. Ayo Juma. Jadi saya mute lah ini. Iya, mute dulu Pak Jo. Oke. Anda mau topik apa, Timothy? Kenapa? Anda mau topik apa? Bebas. Saya tiktokan dengan Juma sekarang. Saya tantang si pendusta, si penipu itu, penista kekristenan itu. Ayo. Baik. Oke, baik. Ya, silakan. Yang sopan ya. Ya, Juma ya, 840 video Anda menista kekristenan. Oke, tunjukkan penistaan itu. Itu akhlaknya. Saya akan kulitin Anda. Biar. Ilmumu nggak ada. Biarkan. Oke, silakan tunjukkan yang mana yang saya nistakan. Udah, diam dulu Juma. Diam dulu Anda, diam dulu. Kamu nggak bisa ngatur saya dong. Diam dulu. Saya bicara sama Anda. Diam dulu. Saya menista agama Kristen itu yang mana? Diam dulu Anda, penipu dan pendusta kebenaran Anda. Saya akan kuliti ilmu Anda sekarang. Oke. Silakan. Ilmumu tidak ada. Oke. Silakan. Jangan ngomong terus. Yang lain diam ya. Video hanya saya bertiga. Menista Kristen, menista Yesus Kristus Tuhan. Anda nggak usah kayak perempuan. Saya akan kuliti telanjangin Anda sekarang. Anda yang digadang-gadang guru-guru mah itu akan saya telanjangi Anda sekarang. Ini dari tadi dia ngomong ngoceh aja. Oke. Kamu mau diskusi atau gimana? Udah. Saya sama Juma sekarang. Oke. Mulai ya. Kita ada moderator ya. Saya sama Juma. Oke, nanti Bang Juma nanya sama kamu, oke? Saya izin dulu ke netizen, ini akhiri dulu ini ya, sahabat Andi Slebes Channel. Habis ini 2 menit kembali lagi. Saya tutup dulu ini dengan sesi yang lebih seru. 50 video Anda adalah menista agama Kristen di Indonesia. Lanjut Bang Juma. Jangan Anda menafsirkan, membuat kesimpulan sendiri tentang Alkitab kami. Bantah yang Anda katakan saya menista. Bantah. Kamu nggak ada kapasitas untuk berkhotbah di sini.
Diam dulu. Ya silakan, nggak usah pantai aja. Akan saya tutup mulutmu itu. Silakan, nggak usah kok. Cuma ngaku-ngaku kayak begitu buat apa? Dan menista kekristenan. Iya silakan, Anda buktikan sendiri Alkitab. Menipunya di mana? Al-Quran, Anda lebih bagus pra-Islam, Anda lebih bagus Islam dan Islam zaman modern, dan juga bahaslah Al-Quran, bahaslah hadis, bahaslah semua perawi-perawinya, ya. Jangan Anda membahas Alkitab. Oleh sebab itu, itu hak saya, itu hak saya. Saya berhak masuk ke channel ini karena Anda mengutip-ngutip Alkitab dan menafsirkannya sendiri seenak. Ya itu hak saya. Siapa yang melarang saya? Anda sekarang. Oke, kita debat. Alah. Udah, jangan bacot kamu sekarang. Ya, oke. Udah siap belum? Banyak cerita. Kamu banyak cerita. Oke, saya bertanya. Tolong jelaskan. Ini Anda mau debat apa mau bertanya? Anda itu katanya kemarin membungkam semua yang saya katakan tentang agamamu. Mana? Saya bertanya sekarang. Nanti Anda bertanya. Anda mau bertanya apa mau debat? Sudah, ini kan bertanya dan debat. Memang ini nggak bertanya, ini nggak debat, namanya bertanya, bodoh. Kamu memang debat itu hanya cium-ciuman. Ini namanya debat itu, ada topik. Itu bertanya dan ditanya dan mempertanya masing-masing. Hendy, udah diam kamu Hendy. Ini kamu bertanya, ngomong dong. Sudah, saya ini pakir ilmu. Saya mau bertanya. Jangan mengatakan mau debat. Ternyata ilmu nggak ada, cuma mau bertanya. Saya sekarang mau bertanya sama Juma. Nah, takut kan? Begitu dong kalau mau ngomong, kalau mau bertanya. Sudah. Ya silakan, orang bodoh mau bertanya. Sama Juma. Udah. Ya akui dulu bahwa saya orang bodoh mau bertanya. Silakan. Saya mau berdebat sama Juma sekarang. Kamu diam. Kalau mau berdebat, kenapa nama bertanya? Sekarang udah saya sama Juma. Udah. Ya udah, tapi jangan sampai kabur ya, jangan kabur. Aduh, kamu tadi ya silakan. Saya, kamu bilang ya, saya silakan. kabur. 2 kali saya masuk, Anda tidak kasih izinkan saya masuk. Enggak izin dari mana? Kamu masuk cuman audio nggak connect. 2 kali saya masuk loh, ada screen-screennya di saya. Ada rekamannya ada. Rekamannya ada. Kamu sekarang, saya debat sama Juma sekarang. Iya silakan, tapi jangan bertanya dulu. Udah diam kamu sekarang. Kamu udah punya ya. ilmu nggak? Udah makanya takut ditanya. Makanya kamu sekarang orang-orang pada ya akui dulu. Saya ini mau bertanya kepada orang pintar. Dia hanya menerang kekristenan. Ketika ditanya agamanya, ditanya nabinya, ditanya imannya, ditanya Al-Qurannya, ditanya hadisnya, ditanya perawinya, ditanya tafsirannya, ditanya ilmu segala macam, dia 1000 bahasa bohong. Ya, dia 1000 bahasa. Dia tidak bisa bicara, kain-kain nangis-nangis. Tapi kalau mengutip Alkitab ya, Anda seenak jidatmu mengutip Alkitab dan menafsirkan sendiri. Itu bukan. Katanya mau memprotes video saya. Ya, kenapa Anda curhat? Sekarang saya mau tanya. Kenapa Anda? Alasan ya, kenapa Nabi Anda selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari menerima wahyu dari ilah Anda. Tidak ada saksi. Kemudian juga dia dalam Isra Mi'raj, dia juga tidak ada saksi naik ke langit ke-7. Katanya dia juga banyak mujizat, termasuk membelah bulan. Dia tidak ada. Dan yang lain-lain juga. Ya, coba Anda jelaskan. Kenapa tidak ada saksi dalam waktu yang lama itu? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan juga membelah bulan. Dan juga naik ke langit ke-7. Tidak pernah ada saksi dalam semua kitab para nabi, perjanjian lama, perjanjian baru. Nabi-nabi bangsa Israel, raja-raja Israel, selalu ada saksi ketika Allah Yahweh itu menampakkan diri dan berfirman kepada nabi-nabi. Abraham, Ishak, Yakub, dan juga yang lain, raja Israel, Samuel, Salomo, dan segala macam. Selalu ada saksi ketika Tuhan berfirman. Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel, dan juga nabi-nabi yang lain. Pertanyaannya apa? Sekarang kenapa tidak pernah ada saksi? Kenapa tidak pernah ada saksi? Udah diam lu dijawab ya, diam. Ya, silakan. Diam. Udah, kamu aja yang diam. Oke, jadi Timothy ini tadi menuduh bahwa saya itu melakukan fitnah terhadap agamanya. Lu diam dulu, lu mau dijawab. Tidak perlu. Komentar tadi katanya saya memfitnah tentang agamanya. Nah, sekarang kenapa justru kamu bertanya tentang agama saya? Bukannya Anda itu mau meluruskan apa yang Anda tuduhkan kepada saya?
Ayo, harusnya itu kalau kamu merasa bahwa agamamu itu saya fitnah dengan video saya yang begitu banyak, ya itu video saya itu yang kamu bahas. Kalau kau tidak bahas itu berarti sama halnya kau mengiyakan kebenaran apa yang aku sampaikan tentang agamamu. Ayo, apa yang salah dari video saya? Tunjukkan. Kalau saya mengatakan Yesus manusia, yang mencontohkan menyembah manusia itu adalah iblis. Tunjukkan di mana salahnya. Kok justru kamu bertanya tentang Quran? Loh, kau bertanya tentang Quran? Memang ada Quran saya bahas di video-video saya. Harusnya yang kau bahas itu adalah video saya. Kan kamu menuduh. Kan kamu mengatakan video saya itu salah. Video saya itu menghujat. Video saya itu menista. Nah, mana? Tunjukkan di mana kesalahannya daripada video saya itu. Coba. Saya membahas tentang Kristen. Kamu katakan saya menghina tentang agamamu. Tunjukkan yang mana yang saya nista di agamamu di video saya. Ayo, itu yang kamu luruskan. Jangan justru kau bertanya, kawan. Kalau kau bertanya saja, artinya kamu itu mengiyakan video-video saya. Sekarang mana? Mana itu? Mana kesaksian Anda? Mana apa? Mana bukti daripada apa yang Anda tuduhkan? Mana bukti? Tunjukkan. Jawab pertanyaan saya. Anda jangan tunjuk. Saya nggak mau, seenak aja. Siapa lo? Saya itu minta bukti bahwa saya menghina agamamu. Mana buktinya? Kan kamu ke situ. Mana buktinya? Jangan kamu mut. Jawab pertanyaan saya. Saya tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaanmu. Kamu siapa? Kamu muncul nantang saya bahwa mengenai saksi. Nah, mana bahwa saya menghina agamamu? Mana buktikan? Udah saya. Mana bukti bahwa saya menghina agamamu? Mana? Hei, teman-teman dilihat saya dibut sama PAC-nya nih. Buktikan mana tuduhan kamu dulu. Cuma tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Cuma, aduh jangan dimut mulu. Aduh, PIC-nya gimana sih? Buka mute-nya Bang Juma. Sudah, jawab pertanyaan saya diam. Buktikan mana yang kamu maksud menghujat. Buktikan mana? Buktikan dulu. Ini ditonton banyak orang loh. Ditonton banyak orang. Jawab. Nanti kita bukan saya tidak bisa menjawab. Saya ini pasti bisa menjawab. Saya cuma Hendy jangan takut kalau ditanya kan. Makanya kali komentari iman kekristenan ketika ditanya nangis kalian. Buktikan aja itu, buktikan mana tuduhanmu. Mana tuduhanmu? Mana tuduhanmu? Kalau ada linknya mana kita putar videonya. Sudah. Gak usah di mute dong, biarin aja Bang. Mana buktinya? Mana tuduhanmu kalau saya menghina? Ada enggak? Saya sekarang. Jawab pertanyaan saya sekarang. Tunggu dulu. Saya akan jawab pertanyaanmu. Luruskan dulu bahwa ketuduhanmu bahwa saya menghina agamamu. Saya tanya dulu samamu, apa betul saya menghina agamamu? Jawab. Melayani kamu. Jangan dimut loh. Aduh takut ditanya. Iya, buktikan. Saya. Jangan kamu lari cuma. Saya akan. Saya tanya samamu, mana bukti saya menghina agamamu? Udah jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Itu dulu. Kamu kenapa bertanya? Kamu datang ke sini untuk meluruskan. Iya kan? Kamu datang ke sini untuk meluruskan kan? Iya kan? Debat tidak bisa dijawab. Makanya kamu cuma kalau orang lain kamu bisa. Timothy kamu nangis kamu sekarang mana? Saya cuma mau Anda itu membuktikan bahwa saya itu menghina agamamu. Mana? Hendy jangan dimut dong. Ayo. Kamu silakan buktikan. Buktikan dulu mana ini? Buktikan. Yang mana? Kamu Timothy bisa diskusi nggak? Timothy bisa diskusi nih orang nggak bisa. Sebentar. Timothy bisa diskusi nggak? Iya, saya nanya sebentar kok. Timothy bisa diskusi nggak? Udah gini. Timothy bisa diskusi enggak? Oh bisa. Timothy bisa. Oke. Kalau Anda bisa diskusi. Silakan. Tadi kan Anda bahwa Bang Juma menghujat. Monggo. Kamu jangan ke sana. Nanti saya akan jawab itu. Nggak bisa harus ke sana. Jangan lari kamu. Jangan lari. Saya akan ladenin kamu.
Tidak lari kami di sini, Pak Timothy. Yang lari itu kan Timothy dari tadi di sini di mute terus sama Anda sendiri. Disconnect audio. Nggak ada gunanya ini. Percuma dengan Bang Juma, apa yang mau dijawab? Lari kamu. Nggak ada gunanya orang kayak apa gini. ini Bang Juma ada di sini? Monggo. Nggak ada gunanya orang kayak gini Bang Juma. Apa namanya? Menurunkan martabat Bang Juma. Bukan, Bang. Ini harus saya luruskan dulu terkait dengan tuduhan dia bahwa saya itu menghina agama dia. Harusnya ketika dia masuk ke sini, dia sampaikan bahwa ini loh yang kamu hinakan di dalam agamaku. Yang benar itu seperti ini. Baru tanya jawab. Betul. Nah ini kok tiba-tiba masuk bertanya, artinya Anda mengiyakan apa yang Anda tuduhkan sebagai penista agama Anda. Berarti Anda mengiyakan apa yang saya katakan itu benar. Betul. Itu yang harus Anda luruskan. Kalau terkait dengan apa yang kemudian Anda ucapkan di dalam Al-Quranul Karim, siapa yang menjadi saksi, saya gampang dengan mudah saya menjawab itu. Lakinillahu yashadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashadu wa kafa billahi syahida. Dengan mudah saya rontokkan pertanyaan kamu. Tapi yang saya mau orang mengetahui bahwa apakah betul saya menghina, gitu loh. Apa betul saya menistakan agamamu? Mana bukti saya menistakan agamamu? Itu yang harus kamu tunjukkan. Karena saya selama ini menceritakan tentang agamamu, semua yang saya paparkan itu adalah fakta. Kalau pertanyaanmu itu sederhana, lakinillahu yashadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi. Allah yang menjadi saksi Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun bersaksi dan cukuplah Allah menjadi saksi. Yohanes 17 ayat 16 Yohanes 8 ayat 16 ayat 17 ayat 18. Yesus dan Allah yang menjadi saksi. Hanya dua. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi ketika kamu menuduh saya menghina agamamu, tunjuk mana sisi di mana saya menghina. Baru kamu bertanya. Saya kan sudah bilang 1000 pertanyaan untuk kamu. Itu loh. Tapi karena Anda datang tiba-tiba menghujat, menghina, menista agamaku, tunjukkan mana saya menghina, di mana saya menista. Betul, itu ini yang perlu kamu tunjukkan. Betul, ini harus diluruskan dulu. Kamu kalau bertanya, siapa saksi 22-3 tahun Al-Quran diwahyukan? Lakinillahu yashadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi wal malaika yashadu wa kafa billahi syahida. Coba tanya Yesus. Hai Yesus, siapa saksimu ketika kamu menerima wahyu dari Allah? Apa kata Yesus? Baca Yohanes 8 ayat 16, ayat 17, ayat 18. Selesai. Jadi kamu jangan banyak cencong di sini. Kamu nggak ada ilmu sama sekali. Kamu hanya mau menuduh, memfitnah, menistakan saya dengan saya kau katakan saya menista agamamu. Agamamu tanpa dinista memang sudah kayak begitu. Siapa suruh menyembah manusia? Siapa suruh mengkitabkan kitab terjemah? Bicara lo sekarang. Kabur lagi Bang Juma. Jadi gini ya, saudara-saudara. Ada Matius tuh. Ya sebentar ya. Jadi saudara-saudara yang ada di live chat bahwa tuduhan daripada Timothy itu sehingga dia kepanasan. Selama ini video-videonya Bang Juma itu katanya menista Kristen. Nah sekarang kita minta buktikan videonya mana yang menista, seperti apa penistaannya, baru kita bahas. Itu loh supaya terbukti siapa yang menista dan siapa yang baper. Kan di sini masalahnya. Sedangkan Timothy hanya langsung bertanya masuk kepada materi, itu gampang dijawab. Dan tidak dijawab dengan asumsi, dibawa pakai ayat gitu loh oleh Bang Juma. Jelas itu urusan. Nah pertanyaan sekarang, siapa Kristen yang bisa mewakili Timothy bahwa selama ini video-videonya Bang Juma dengan video-video umat muslim yang lainnya menghujat Kristen, mana video itu? Kita bahas. Apakah kalian tersinggung kalau video-video kami, video Bang Juma mengatakan Yesus adalah utusan? Itu yang membuat Anda tersinggung. Kalau Anda tersinggung tentang itu, mari kita bahas. Anda bertahan Yesus Tuhan, kami bertahan Yesus utusan. Ayo kita dialog dengan akal sehat. Kira-kira begitu ya Bang Juma? Benar sekali. Siapa sih lo? Lo mau soal perintah-perintah saya sok bertanya, kemudian apa yang saya ucapkan di dalam channel saya pertanggungjawabkan sampai hari kiamat. Jadi kalau kemudian kamu mengatakan saya memfitnah, menghina, menista, tunjuk penistaan itu.
Baru kalian bertanya, baru Anda bertanya. 1000 pertanyaan gratis untuk Anda. Kerja Anda cuma bertanya. Kalau cuma yang kayak tadi itu mah gampang, dalilnya jelas dari Al-Quran. Saya ini Islam bukan kayak kalian, Kristen karena keturunan. Saya Islam karena ilmu. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzala bi'ilmi. Wal malaika yashhadun wa kafa billahi syahida. Itu saksinya. Saksi saya, saksi pewahyuan Al-Quran, malaikat yang menjadi saksi. Silakan, bagaimana dengan Yesus? Bagaimana dengan Yesus? Siapa saksi ketika dia menerima wahyu dari Allah? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Tunggu dulu Yesus. Saya tanya dulu. Kau katakan segala firman yang kau ucapkan kepada murid-muridmu. Saya mau tanya, siapa saksimu ketika kau menerima firman dari Allah? Yesus jawab apa? Yesus jawab apa? Yohanes 7. Baca kitabmu, Yohanes 8. Ayat 7, 8, 9. Aja lu. Nanya kayak datang memfitnah, menghujat. Itu pertanyaan yang kamu seminarkan 6 tahun untuk bertemu dengan saya, pertanyaan saksi. Dan satu hal yang perlu kamu pahami, Al-Quran disusun bukan berdasarkan atas kesaksian, berdasarkan atas pewahyuan. Endingnya kemudian sejazirah Arab menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu. Apa pembuktiannya? Seluruh sahabat ketika sahabat ini menerima penyampaian wahyu dari Rasulullah, mereka semua menghafal. Sejazirah Arab percaya itu. Sabar. Al-Quran itu diwahyukan, bukan disaksikan. Al-Quran itu ditusulkan oleh Allah, bukan kesaksian, berdasarkan kesaksian. Kitabmu disusun atas hasil investigasi penyelidikan. Berarti butuh kesaksian. Sekarang kita uji saksinya. Berani nggak kamu? Pasti nggak berani. Nggak berani. Orangnya udah nggak ada. Ini Matius mau tadi kenapa? Katanya mengatakan Banyumanya bicara aja. Pak Matius silakan bicara. Pak Matius silakan. Mic-nya Anda sudah terbuka. Silakan dialog dengan baik-baik di sini ya. Di sini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matius silakan Pak Matius. Anda tadi. Apa kabar di Bung Juma? Sebentar Rain Bacai, sebentar. Baik, Pak Matius. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Silakan Pak Matius, ada yang ingin Anda sampaikan tentang video-video Bang Juma atau seperti apa? Silakan. Mic Anda udah terbuka tuh. Atau Bang Apiat, saudara saya dari Palu. Silakan. Selamat sore semuanya. Ya, sore Pak Apiat. Silakan Pak. Masalah apa tadi ya? Video mau menghujat atau menista ya? Iya, betul. Saya tidak melihat itu. Ya, saya tidak melihat dari Bang Suma melihat itu. Saya tidak melihat Bang Suma dalam menghujat atau menista. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Pak Apiat, Kristen saudara kita dari Palu, Bang Juma. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau mau hitung-hitungan masalah menista dan menghina, repot semua orang di Indonesia ini ya ditangkap semua. Baik itu orang Kristen maupun orang Islam. Betul. Iya, benar Bang. Betul. Iya. Silakan Bang Juma. Iya, jadi ketika saya berbicara mengenai pertama, kalau orang ini sehat yang tadi ya maksud saya, dia akan menemukan bagaimana kemudian orang memperlakukan saya seperti binatang. Dimaki, dicaci, dibilangi anak haram, dibilangi pesundal, dibilangi anjing, dibilangi babi. Tapi saya tidak pernah mengatakan mereka itu penista, mereka itu penghina. Karena saya tahu kapasitas mereka itu seperti apa. Nah sekarang ketika ada di antara teman-teman Kristen yang mengatakan saya penghina, menista, menghujat, tolong, terima kasih banyak Anda telah menuduh, artinya Anda memperingati saya. Tapi buktikan itu, supaya saya belajar. Kesalahan saya itu di mana gitu loh. Tapi kalau masuk kemudian ingin menuduh tanpa bukti kemudian ingin bertanya, pertanyaan Anda itu alhamdulillah saya bisa jawab dengan mudah. Berdasarkan dalil, berdasarkan hadits, berdasarkan sejarah, berdasarkan pemahaman saya pribadi, bisa. Tapi yang saya tidak mau itu adalah hubungan saya dengan teman-teman Kristen yang baik itu rusak hanya karena satu orang yang menuduh saya menghina, menista ajaran Kristen, kemudian dia tidak membuktikan hinaan dan penistaan saya. Itu loh Bang.
Betul, kalau Bang Juma memang ada udah menista, tentu sudah terproses dengan hukum. Seperti si KC. Kan begitu sebenarnya, bagi orang yang berpikir cerdas. Tapi kalau ada orang merasa baper saja tanpa bisa membuktikan, ya itu yang menjadi problem. Diminta buktikan mana hinaan itu, dia bertanya yang lain gitu. Ini harus diluruskan dulu. Supaya apa? Supaya di luar sana, kalau punya bukti, video-video Bang Juma atau yang terafiliasi dengan JCC dengan umat atau video umat muslim secara keseluruhan, mana hinaan itu? Karena menista itu adalah melanggar undang-undang. Mana hinaan itu gitu loh. Ya kalau memang memenuhi syarat, kenapa nggak lapor polisi gitu loh? Kenapa lapor di medsos? Gitu namanya orang berpikir gitu. Bagaimana Pak Yusuf? Tapi yang jelas di sini tidak ada yang di-kick loh ya. Itu seperti tadi ada yang katanya si Timothy di-kick. Di sini kita tidak asal kick gitu. Di sini banyak juga teman-teman kita yang Kristen seperti Mas Yusuf ini kan seringkali di sini. Pernahkah kita kick dari sini Mas Yusuf? Ada Pak Alpiat juga itu dari Palu. Pak Alpiat, ada Pak Matius di sini. Ada 3 saudara Kristen ada di sini. 3 saudara Kristen. Kita nggak asal kick ya. Jadi berbeda dengan Zoom mereka itu asal kick. Itu seperti kemarin dikatakan Mas Zuma katanya kabur. Ternyata memang Mas Zuma di kick dari Zoom mereka. Itulah kelicikan-kelicikan yang mereka lakukan itu. Demikian Mas Andi. Saya cuma mempertegas saja ini. Baik, makasih Amir kita Julfikar Official. Silakan Pak Matius dari tadi sepertinya ada yang mau dibicarakan Pak Matius. Mic Anda udah terbuka. Pak Matius. Matius Banci bicaralah. Enggak, jangan. Enggak boleh begitu, enggak boleh. Jadi kalau Pak Yusuf gimana Pak Yusuf tadi Pak Timothy itu mengatakan videonya Bang Juma itu menista, menghujat. Bagaimana pendapat Pak Yusuf? Kalau menurut saya satu berarti videonya juga dinonton, satu, kedua pertama itu, kedua kalau dia bilang seperti yang Bang Juma katakan, kalau memang menista buktikan, luruskan. Enggak sia-sia. Pak Yusuf mantap Pak Yusuf. Enggak sia-sia gue sekolahin Pak Yusuf. Kalau macam saya juga kalau saya bukan karena saya juga ada sering berbicara dengan Bang Suma walaupun Bang Suma sering minum kopi. Jadi begini. Kalau kita bicara tentang apa, dari dulu juga saya biasa meluruskan. Jika saya lihat bahwa itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan pembelajaran saya tentang kekristenan. Oleh karena itu melihat hal-hal seperti ini, saya lihat tadi itu ya saya hanya salahkan Handi sih. Enggak, bercanda Handi. Kenapa kau salahkan gurumu? Karena Bang Andi pakai kacamata ya Pak Yusuf ya. Oke, yang jelas gini, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Setuju ya Pak Yusuf? Ya. Oke, itu aja sih sebenarnya. Kalau memang ada video-video kami atau videonya Bang Juma yang merasa membuat Anda tidak nyaman, kira-kira menista, kira-kira menghujat, ya ayo tabayun sama kami. Atau kalau nggak mau tabayun, ya silakan melalui proses hukum. Bang, saya nambah sedikit Bang supaya ini supaya jelas. Seperti yang dialami oleh KC, menghujat, dilaporkan oleh orang lain gitu. Ya terbukti, nanti kita lihat di pengadilan berapa vonisnya nanti KC. Begitu namanya orang pinter ya silakan. Oke, gini, untuk mengetahui itu menista atau tidak di dalam hukum positif Indonesia, ini jelas agama Islam, agama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, kita punya aturan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor PNPS 1965 mengatakan setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran. Tolong garis bawahi penafsiran. Di dalam keislaman, tafsir kita punya jelas. Di dalam kekristenan, walau alam sawab. Silakan nanti dijawab masing-masing orang Kristen apa punya tafsir yang memang ada di dalam kekristenan. Jadi, kalau Muslim Bang Juma mengatakan pasal 1 ayat 1 Yohanes 1 nomor 1, pada mulia firman bersama-sama Allah, firman ada Allah. Apakah itu salah?
Kalau kita menafsirkan di luar hal itu kena. Jadi Iwan Filah, ini surat-surat hukum ya, supaya tidak kita terjerat hal itu. Jadi jangan menafsirkan seenak udel. Kecuali kalau tadi kayak si siapa, Timothy, itu dia menafsirkan seenak udel menurut dia. Banyak seperti halnya Edis, Ferguson, dan yang lain-lain. Makanya Semara Sofiatul seenaknya menafsirkan ini. Kalau kita melapor ya nanti baper. Itu aja Iwan Filah supaya jelas ya. Ya, makasih Pak. Lanjut Bang Andi. Yang Anda saksikan di layar itu, dari kiri di layar Anda itu adalah Evangelis Yonathan Nandar. Kemudian di sebelahnya itu ada Andre Mualaf. Sebelahnya lagi adalah Amir kita, Julfikar Official. Sebelahnya lagi adalah Yan JCC. Sebelahnya lagi adik kita Analogi Channel atau Mas Oji. Sebelahnya lagi yang paling tinggi adalah Om Slayer. Ya, sebelum Om Slayer nggak usah diomongkan siapa, orang nggak jelas itu. Kembali ke topik. Itu teman saya, tapi ya, saingannya Pak Suki. Oke teman-teman ya, sebentar Mas. Ya. Nanti ini di live comment Julfikar Official itu ada yang kejang-kejang itu. Ya buat teman-teman Kristen, ya udahlah nggak usah ketak-ketik. Kalau kalian punya nyali, punya ilmu, yuk diskusi di sini. Kami siap kok, siap 24 jam. JCC akan siap 24 jam untuk melayani kalian. Ingat, di sini harus pakai tema ya, secara alkitabiah. Jangan memakai asumsi. Tuh, ada yang kejang-kejang di live comment Julfikar Official. Silakan naik, link sudah saya pin. Monggo. Selamat malam. Selamat sore. Ya, Pak Yusuf lagi roaming Pak Hamid, jangan dicas sambil ini Pak Yusuf. Dicabut dulu Pak Yusuf. Mute dulu. Ya, selamat sore Pak Jono. Selamat sore. Terima kasih nih teman-teman, saya dikasih kesempatan. Salam buat Bang Juma, salam buat Pak Hendy semuanya. Saya kalau untuk berdebat rasanya tidak ya, keilmuan saya terbatas ya, kurang. Saya ingin ya kasarnya, bukan kasarnya, secara langsung saya ingin klarifikasi aja, pengen bertanya gitu. Boleh. Boleh. Iya, terima kasih. Sebelum bertanya, Anda Kristen ya Bang? Oke, sepertinya saya harus jelaskan sedikit ya, izin ya. Iya, monggo. Saya dibilang pengikut Kristus tapi abal-abal gitu Pak. Ke gereja juga hampir nggak pernah. Di KTP aja dah, di KTP aja deh. Ya, di KTP saya Katolik. Oke, baik, silakan. Ya, oke, tapi kecenderungannya agnostik ya, tapi kesana lah mungkin ya. Ya, baik, nggak apa-apa, silakan. Ya, jadi saya tuh kemarin mungkin ada juga, saya sempat ke roomnya Bang Valen ya, di situ juga ada Umi Dini, Pak Nasution, Bang Jibrahim dan lain-lain. Saya bertanya tentang ini, tentang Ka'bah. Kalau tidak salah yang diterangkan di situ, Ka'bah itu berhubungan dengan Nabi Abraham ya. Nggak usah dikutip pendapat orang lain Mas, langsung tanya aja. Oh iya, ya. Oke, langsung tanya aja ya, itu udah poinnya. Terima kasih. Baik. Jadi pertanyaannya, ketika Ka'bah ini sesuatu yang sentral ya di agama tertentu, dan salah satu dari agama yang merupakan turunan ya, derivasi dari Abrahamic religion, misalnya Judaism, Kristen, Islam, dan beberapa yang lain. Nah, dalam bukti sejarah, dalam sejarah ini, salah satu cara kita membuktikan sejarah adalah yang namanya cross reference, yaitu konfirmasi ya. Jadi konfirmasi, misalnya contohnya ini aja, beberapa tahun belakang itu kan Yesus pun sempat dipertanyakan sebenarnya keberadaannya di dunia barat dan lain-lain. Nah, cara pengikut Yesus di dunia barat di luar ya, mohon maaf, mengcounter atau mendebunk yaitu dengan cross reference itu, bahwa keberadaan Yesus tidak hanya dicatat oleh kaum pengikutnya, tetapi juga oleh kaum yang berseberangan dengan para pengikut Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan buat saya adalah, kenapa Ka'bah dan sejarah terkait Ka'bah itu hanya dicatat oleh satu agama, tetapi tidak dikonfirmasi oleh agama yang lain? Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jono. Untuk yang di netizen Julfikar Official, itu sudah tak kasih link ya, link untuk masuk ke Zoom. Link itu 24 jam aktif. 24 jam, 30 hari aktif terus. Silakan yang mau
naik ke ZCC silakan. Link sudah saya pin di atas sendiri. Klik aja langsung masuk ke sini. Kalau ada itu mintai passwordnya Bismillah. Pakai L2 ya, Bismillah. Monggo yang mau masuk. Silakan Mas. Siapa? Mas Juma. Silakan Mas Juma. Pertanyaannya, Ka'bah itu kenapa hanya di Al-Quran dijelaskan? Kenapa nggak ada di Bible gitu loh? Kenapa nggak ada di kitab Weda dan lain-lain dan seterusnya atau, begitu atau ya? Torah gitu Pak ya? Atau Torah gitu ya? PL lah, PLPB gitu. Ya. Bang Juma bisa menjelaskan? Baik, ya. Terima kasih ya Bang ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai apa tadi Ka'bah, lalu kemudian kita kaitkan dengan pertanyaan, kenapa kemudian Ka'bah yang kemudian dikenalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu di abad ke-7 kepada umat Islam, itu tidak diterangkan kemudian di kitab-kitab sebelumnya. Ini juga saya katakan Anda keliru. Anda keliru atau benar apa yang Anda katakan tadi. Anda adalah orang yang, mohon maaf, Anda yang termasuk dari Kristen yang tidak memahami kitabnya sendiri, terkhusus kepada kitab yang diambil dari Bani Israel. Ada banyak hal, ya, ada banyak hal yang menjadi nubuatan tentang adanya Ka'bah itu di dalam kitab Anda. Ya, saya katakan kitab Anda karena di situ diterangkan bagaimana kemudian orang Kristen mengakui bahwa Perjanjian Lama itu adalah kitabnya mereka. Nah, contoh misalnya di dalam Yesaya 60 nomor 6 ya. Kemudian di dalam Yesaya 60 nomor 7, 60 nomor 15 itu bercerita tentang bagaimana orang-orang itu akan datang ke suatu tempat di mana tempat itu adalah menjadi sebuah tumpuan ibadah. Ya, saya ambil contoh misalnya di Yesaya 60 nomor 16. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, ya, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Ini kalau kita mau berbicara dengan jujur, ini yang dimaksud ini siapa ini? Kemana kemudian siang malam, ya, orang-orang itu bersiara dengan membawa kekayaan di suatu tempat? Yang bisa terjadi di saat sekarang. Di kota mana kira-kira itu terjadi? Itu poinnya. Lalu kemudian terkait dengan hal Ka'bah, dalam ini cakupannya adanya batu. Kemudian arah kiblat atau arah sujud atau arah penyembahan atau bait suci atau bait Allah. Setiap para nabi yang dituliskan kemudian di dalam kitabnya Bani Israel dan juga yang masih kita dapatkan sisanya di dalam kitabnya teman Kristen, berupa Perjanjian Lama, berupa Perjanjian Baru. Di situ kita melihat bagaimana kemudian para nabi ini ketika beribadah sujud mengarah kepada satu arah. Sujud kepada sebuah bait atau rumah, ya. Mereka menyebutnya Betel atau bait suci atau Baitullah atau bait Allah. Nah, ini yang menggenapi ini siapa gitu loh. Terkait itu. Nah, terkait dengan Abraham kemudian ada banyak hal yang kemudian diluruskan. Ya, saya katakan diluruskan oleh Al-Quran ketika Al-Quran itu bercerita tentang sejarah daripada Abraham, Ismail, dan Ishak. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam ajaran agama Islam, itu sudah final. Bahwa rumah mula-mula yang dibangun itu adalah Baitullah. Nah, lalu kemudian sahabat saya bertanya, kenapa itu tidak diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel? Jangan terlalu jauh untuk menyikapi tentang Abraham dan juga Ismail. Sedangkan hal-hal yang hari ini mereka katakan sebagai sebuah kebenaran, itu juga tidak dituangkan di dalam kitab mereka dengan terinci. Seperti misalnya adanya konsep Tuhan menjadi manusia. Itu juga tidak ditemukan hal itu. Lalu kemudian apakah hari ini teman-teman Kristen berani mengatakan bahwa itu salah karena tidak ada di dalam kitabnya Bani Israel? Itu salah karena tidak ada di dalam iman daripada praktis Yudaism. Lalu bagaimana dengan Ka'bah? Nah, acuan kemudian umat Islam tentang Ka'bah itu bukan Torah, bukan Injil atau kitab di luar daripada ajaran agama Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Meskipun ternyata seperti yang saya terangkan, kitab-kitab terdahulu pun menerangkan tentang akan adanya sebuah kota yang di dalamnya kemudian dibangun sebuah kubus
Ya, itu dibuatkan di kitabnya mereka. Nah, Al-Quran kemudian menerangkan dalil demi dalil bagaimana cerita itu muncul, bahwa mula-mula yang membangun itu adalah Abraham atau Ibrahim. Nah, apakah hari ini kebenaran itu bisa terungkap? Saya katakan belum. Belum dalam arti kata bahwa belum terungkapnya sejarah, belum terungkapnya arkeolog, belum terungkapnya adanya ilmuwan yang bisa menemukan titik sejarah yang betul-betul akurat membuktikan bahwa itu adalah Abraham yang mendirikan. Belum. Nah, apakah kemudian berarti sudah final? Tidak, Al-Quran itu tidak begitu. Contoh misalnya, ketika Al-Quran menerangkan bahwa bagaimana seekor lebah, Al-Quran menerangkan bagaimana laba-laba, Al-Quran menerangkan bagaimana sidik jari, Al-Quran menerangkan bagaimana adanya air di bawah laut, atau adanya dua laut, air laut yang tidak menyatu. Dulu sebelum ditemukan, kita mengatakan bahwa oh, ini yang diterangkan Al-Quran ini salah, karena tidak berkesesuaian dengan fakta. Bukan tidak berkesesuaian dengan fakta, belum adanya ilmuwan yang menemukan apa yang sudah diuraikan oleh Al-Quran 2000 tahun silam, termasuk tentang itu. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan terkait dengan Ka'bah, ternyata kitab teman-teman Kristen pun menunjukkan bahwa Yakub, Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yosua, dan seterusnya, itu mereka sujud menghadap ke bait Allah. Memang mereka ketika prosesi beribadah kepada Tuhannya, mereka selalu mengambil batu tugu untuk menjadi tumpuan bersujud. Ini artinya bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu benar. Terkait dengan hal yang sahabat saya pertanyakan tadi. Kalau kita kemudian meliris daripada sejarah atau histori yang terjadi antara itu, ya saya katakan bahwa para ilmuwan belum mampu mengungkap apa yang kemudian ingin dipertanyakan atau ingin diketahui. Seperti ketika Al-Quran menerangkan tentang Firaun. Sebelum ditemukannya mayat Firaun, orang belum bisa mengatakan bahwa apa yang dituangkan Al-Quran itu benar. Tapi ketika kemudian mayat Firaun itu ditemukan, barulah kemudian, oh iya. Sama ketika berbicara mengenai DNA, ketika Al-Quran menerangkan tentang sidik jari, orang, mana ada yang kaya-kaya begitu. Al-Quran menerangkan setiap manusia itu dikenal dengan tanda masing-masing di jarinya. Mana ada. Tapi begitu ilmuwan menemukan sidik jari, barulah kemudian mata ini terbelalak. Oh, 2000 tahun silam, seorang Rasulullah Muhammad SAW bisa mengungkap masalah yang sekronik itu. Nah, inilah yang saya katakan bahwa apa yang sahabat saya itu pertanyakan itu, saya hanya bisa mengatakan ketika kitab mana yang menerangkan, saya katakan kitab Yesaya 60 itu mengulas, kitab Yesaya 62 itu mengulas, lalu kemudian Yesaya 35 juga mengulas, dan berbagai macam dalil-dalil dalam kitabnya Bani Israel yang mengulas tentang adanya Ka'bah, adanya Mekah, adanya kota Kudus yang kemudian menjadi tumpuan di mana suara orang akan berserai dari gunung ke gunung, dari kota ke desa, dan seterusnya. Dan itu hanya digenapi oleh ajaran agama Islam. Demikian. Mungkin ada tambahan dari teman lain, karena di sini sudah azan. Saya pamit sejenak, nanti saya akan masuk kembali. Demikian. Terima kasih, Bang Zuma. Saya sedikit bisa. Boleh. Saya sedikit reply ya, izin. Saya sedikit bisa. Oh ya, silakan. Sebentar. Ini Bang Yono, ya. Iya. Bang Yono ini saya lihat orang cerdas ini jangan menggunakan kata ini merendahkan ini, karena saya lihat silogisme Anda sangat baik. Anda apalagi mengatakan seorang Katolik yang cenderung ke agnostik, itu terserah Anda. Tetapi setahu saya, ya ini orang-orang cerdas yang perlu diberi tanggapan yang baik, karena pertanyaan silogismenya saya tangkap. Ini jelas bahwa ini orang-orang terpelajar. Terima kasih. Ya, Anda Pak dari Yusuf. basic pengetahuan apa, Bang Yono? Mohon maaf, pengetahuan kita terbuka gimana? saja di sini. Ini Pak Yusuf Kristen juga nih, Pak Latar Yono. belakang, saya Katolik juga. Iya. Ya, kita buka-bukaan karena saya juga seorang ex-seminari. Saya takut Anda juga seorang ex-seminari. Oh tidak, Pak. Karena Saya silogisme Anda tidak. Tetapi Tidak, Pak. bagaimana bisa merusun dari? Saya orang biasa aja, Pak Awam. Cuma kebetulan ini ya, kita sambil ngobrol santai boleh ya? Boleh Bang. Silakan Bang Jono. Ya, Justru jadi, santai begini yang dimaksud. Saya supaya tenang gitu ya, jangan terlalu tegang. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya kan zaman sekarang ini kan
internet itu kan begitu terbuka ya jalur informasi. Nah, dan bagi saya ini semua nih PR kita semua ya. Informasi kan bisa didapatkan dari mana saja. Jadi pada akhirnya bagaimana kita mengolah data analisa. Dan saya sebenarnya itu saya lihat ini kerangka ini tidak mungkin ada di kalangan awam. Tidak. Kebetulan ini saya terbuka aja Pak. Kebetulan saya ini berprofesi di dunia akademik itu Pak. Itu saya lihat ini Anda bukan ini karena pernyataan Anda merendahkan diri. Ketika saya lihat silogisme Anda begitu baik, saya rasa ini orang mempunyai latar belakang basic pengetahuan yang cukup baik ini. Terima kasih. Dari cara penguraian Anda saya sudah bisa mengesan ini orang cerdas ini. Wah tidak Pak, tidak. Saya cuma kebetulan bagi saya kalau tadi saya senang dengan diskusi sebenarnya. Saya pikir kalau dari sisi saya orangnya terbuka ya dengan semuanya. Saya pikir satu sisi yang sangat saya sukai dari saudara-saudara di Islam atau Muslim teman saya adalah misalnya tabayun ya. Saya terus terang saya sangat suka dengan tabayun dalam artian kalau kita tidak ngobrol kan kita tidak mengerti. Kalau kita tidak mengerti kita tidak kenal. Kalau tidak kenal kan bagaimana kita mau saling sayang gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau maaf nih Pak Yusuf, kalau saya mau kembali ke topik ya yang Kak Ba tadi dari Bang Zuma. Jadi kemarin itu bukan saya mengutip pernyataan. Jadi saya tuh kemarin dianjurkan untuk melihat video dari Profesor atau Pak Ustadz Menachem Ali ya, yang cukup. Saya terus terang ketika kemarin disarankan langsung saya lakukan. Saya ke YouTube channelnya Pak Menachem Ali dan ternyata ada video sebenarnya tentang mitos, bukan mitos, bagaimana Pak Menachem Ali menerangkan tentang Ka'bah ini dan Abraham. Dan Pak Menachem Ali saya pikir baik sekali menjelaskannya dengan bukti sejarah misalnya prasasti ya. Kalau di luar disebutnya rock inscription yang ditemukan di Yemen. Bisa teman-teman saya rasa banyak yang sudah melihat video-video Pak Menachem Ali. Nah, saya kemarin menyempatkan diri nonton khusus satu video tentang itu. Dan Pak Menachem Ali juga selain prasasti atau rock inscription yang ditemukan di Yemen, juga menunjukkan satu salinan dari salah satu rabi di Rabi Judaism ya, tentang kunjungan Abraham ke tanah Hijaz. Nah, saya pikir kalau tentang konsep ketuhanan atau teologis, jujur saya tidak berani. Balik lagi, saya terbuka dari awal keilmuan saya tentang ketuhanan. Saya bukan pendeta, pastor, atau dari misionaris salam batuan, jadi saya tidak terlalu paham. Tapi kalau berdasarkan bukti sejarah, konfirmasi, bagaimana kita mengkonfirmasi salinan, nah itu mungkin menggunakan pola pikir, nah mungkin saya bisa di situ. Nah, yang dilakukan Pak Menachem Ali itu saya pikir sudah baik sekali. Hanya saja setelah saya menonton video itu timbul pertanyaan baru mengenai rock inscription. Agama di daerah Yaman itu saya Google, ya mohon maaf keterbatasan informasi akhirnya saya Google ya. Agama sebelum Islam di Yemen itu ya sebelumnya kalau bukan Kristen ya Judaism. Jadi ketika ada prasasti rock inscription tentang Abraham atau Ismail ya wajar-wajar saja. Itu tidak membuktikan bahwa itu dari rock inscription Muslim misalnya. Karena memang di daerah situ adalah turunan atau derivasi Abrahamic religion. Yang kedua, ketika dari salinan salah satu rabai atau dari Judaism dikutip perjalanan Abraham ke padang gurun Paran, nah yang diambil oleh Pak atau Profesor Menachem Ali adalah bahwa Paran yang disebutkan di dalam Torah atau Bible itu sama dengan Hijaz. Hijaz ini daerah Mekah dan Medina ya. Nah, itu pun sebenarnya tidak diakui oleh, kalau penelitian saya, kembali lagi, karena saya bukan dari Judaism ya, dan dari Bible juga mungkin Pak Yusuf atau teman-teman yang lain lebih tahu bahwa di Bible sendiri daerah Paran itu jelas, bukan di Mekah. Penerangan atau keterangan dari Pak Menachem Ali itu mengandalkan
asumsi bahwa Paran itu sama dengan Hijaz. Boleh saya salah dikit nggak, Mas? Silakan Pak Andi, silakan ya. Begini, Mas Jono kan siap orang awam tapi bahasanya mumpuni, sopan. Saya senang dialog dengan Anda kan gitu ya. Senang dialog sebenarnya sama Mas Jono. Iya. Cuman kita di sini kan nggak boleh terlalu menggali terlalu dalam, apalagi Anda berdiskusi dengan Pak Yusuf bahwa Anda satu dengan Katolik maupun Anda identik cenderung ke agnostik. Iya. Dan begitu. Pertanyaan sekarang, kalau saya bertanya ya. Siap. Saya jawab sebisanya ya Pak Hendi ya. Ya. Nambahin ini Bang Handi, ini orang hebat ini. Saya lihat dari uraian dia orang hebat itu. Ya kasih Ustadz Unggul dulu, Ustadz kita. Silakan Ustadz Unggul. Ya, sedikit menambahkan aja dari Ustadz Zuma ya. Kalau saya nggak salah tangkap, mudah-mudahan nggak salah tangkap dari Mas Jono tadi. Kok nggak ada cross reference, tapi tidak disebutkan cross reference dari kitab Tanakh misalnya atau Bible misalnya, lebih kepada pembuktian misalnya ambil dari sejarah. Kalau saya lihat fenomena sekarang ini banyak hal-hal yang mulai diragukan, awalnya dari did Jesus exist? Apakah Yesus itu benar-benar eksis? Betul. Siapakah yang memulai ini? Bukan Muslim, bukan Judaism. Mereka orang-orang, mohon maaf, yang ateis dan agnostik. Jadi mereka melihat, nah ini di sini korelasinya menurut saya Mas Jono. Ketika orang Kristen marah-marah, jangan sebut Yesus sama dengan Isa. Seperti dalam Al-Quran misalnya. Sebenarnya ini kalau saya meyakini dan bisa membuktikan, cuma karena keterbatasan waktu, saya hanya bilanglah bahwa Yesus dan Isa adalah sosok yang sama, namun diceritakan berbeda versi Gospel dan versi Al-Quran. Kembali ke inti permasalahan, ada orang mulai meragukan, did Jesus exist? Sebenarnya tokoh Yesus itu banyak yang dilarikan, dibuktikan kepada ajaran pagan. Oke lah, kalau misalnya ditolak, itu bukan ajaran pagan. Tapi fakta sejarah membuktikan adanya kemiripan, berarti pertanyaannya apakah kebetulan pagan? Itu sebabnya sosok Yesus dipertanyakan eksistensinya. Di sini seharusnya sebagai sesama orang beragama, lepas dari syariatnya ya, orang Kristen baik Katolik ataupun Protestan harusnya bersatu dengan umat Islam yang menyatakan bahwa Yesus atau Isa adalah yang lahir tanpa bapak biologis, ibunya perawan suci yang dijaga kesuciannya. Harusnya menarik ke situ dulu, jangan kemudian yang saya lihat, mohon maaf kalau saya salah, debater-debater sekelas Bonbon, sekelas Sofiatul, dan banyak lagi, mereka justru menyerang Nabi Muhammad juga tidak eksis, hanya tokoh fiktif. Bagaimana mungkin Romawi yang terkenal dengan mencatat sejarah, Heraklius punya catatannya. Vatikan, raja-raja zaman dulu masih punya surat-surat dari Nabi Muhammad, ada sealnya di tanda tangannya, Muhammad Rasul Allah. Nah, bukti sejarah membuktikan itu. Jadi kesimpulan dari semua ini, sekarang baru masuk ke temanya. Apakah Ka'bah benar atau mitos atau hanya fiktif? Tadi Mas Jono menarik dari kajian Profesor Menahem Ali. Saya sendiri juga mengikuti ya, bahkan live-nya saat itu. Di sini terjadi perbedaan definisi antara versi Bible dengan versi Al-Quran. Jadi kalau Bible bilang, oh Paran itu bukan Mekah, itu versinya Bible. Tapi Al-Quran atau orang Islam menyatakan itu versinya Islam seperti ini. Kenapa tidak pernah dicatat? Karena memang interaksinya orang-orang Romawi yang saat itu superpower dengan
kehebatan pencatatan sejarahnya tidak masuk ke tanah Arab. Ketika Islam perang pertama pun tidak di wilayah Mekah. Nah, jadi memang tidak ada cross reference dari sejarah. Kalau dari kitab suci Bible, nah ini tinggal kita dalam diskusi akademis membuktikan mana yang benar, definisi Bible atau definisi Al-Quran. Kayak siapakah yang dipersembahkan oleh Ibrahim misalnya, Ismail atau Ishak. Dua-duanya itu berbeda pandang, tetapi masing-masing harus ajukan dalil. Dalilnya yang kita uji secara akademis. Karena kalau akademis sudah ditampilkan, yang tinggal hanya keimanan. Dan kalau sudah keimanan, kita tidak berhak siapapun menggali-gali atau mengkorek-korek, apalagi menyalahkan keimanan seseorang. Jadi saya rasa dari basicnya dulu Mas Jono, ini siapa yang memunculkan keraguan-raguan ini? Did Jesus exist? Apakah Yesus exist? Harusnya bersatu padu Kristen dengan Islam. Jangan berbalik, Muhammad itu hanya mitos, Ka'bah hanya mitos. Saya rasa begitu intinya, mudah-mudahan Mas Jono nangkep. Mohon maaf kalau kepanjangan. Standby lagi moderator. Saya nangkap Pak Unggul, terima kasih. Sedikit bisa, sedikit. Nggak bisa kalau sedikit, harus lebih banyak. Begini, harus banyak. Mas Jono, ini tentang apa? Cross reference yang Anda katakan itu yang saya paham tentang mungkin rujukan Anda ke Tacitus dengan Josephus Flavius itu tentang catatan sejarah tentang siapakah Yesus ketika ditanya tentang eksis atau tidaknya Yesus. Itu saya tahu kerangka berpikir yang seperti ini yang coba Anda tempatkan untuk melihat Mekah seharusnya bisa dijelaskan dengan referensi sejarah, Pak. Itu yang saya tahu dari kerangka pikir Anda. Karena itu saya bilang silogisme Anda sangat baik. Saya tahu Anda seorang terpelajar dan Anda merendahkan diri begini kelihatan orang berpikir Anda tidak berpengetahuan. Dari bahasa Anda saja pun saya tahu Anda seorang akademisi. Oleh karena itu lanjutkan. Karena walaupun Anda seorang yang cenderung ke agnostik, karena kekatolikan sekarang lebih dikenal dengan teolog-teolog liberal. Karena keterbukaan yang begitu besar terhadap penelitian tentang tokoh ataupun sejarah gereja. Ini Pak Yusuf ngomong apa sih, ini saya jadi nggak enak ini karena begini. Pak Yusuf, saya itu kalau muji jangan kepada saya itu kalau dipuji merinding itu. Pak Yusuf, saya lama-lama melayang ini Pak Yusuf. Bukan melayang. Saya tahu dari uraian Anda, saya tahu Anda juga seorang yang punya kemampuan menyusun argumentasi dengan baik. Oleh karena itu lanjutkan. Oke, lanjutkan perjuanganmu nak Jono, kata Pak Yusuf. Oke ya, sudah banyak mau saya masa maghrib ini. Ya, habis ini ya kita riset dulu Zoom-nya. Jam 7.30 ya kita ketemu lagi ya bro semuanya ya. Kesini ya kita ngobrol santai kayak gini enak nih Mas Jono. Siap. Ini link Mas Jono, link masih tetap, link itu di copy saja. Linknya di copy. Di mana ya? Nanti habis ini kita riset ini. Gini aja Mas Jono, punya nomor nggak? Nomor HP? Nomor aku saya ada. kalau WA dari kemarin ada yang nanya, saya jangan dulu deh, saya lebih senang seperti ini. Ya udah, linknya di copy aja disimpan. Oke ya. Coba saya copy ya sebentar. Ya copy dulu. Copy dulu. Oke, Iwan Villa yang berada di Julfikar Official, sudah cukup panjang video ini, udah hampir 3 jam saya live-kan. Dan di Ponorogo sekitarnya sudah akan memasuki wilayah maghrib, maka untuk session ini saya akhiri, tapi nanti session-session yang lain tetap akan kami udarakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada di Julfikar.